Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita cantik dan pacarnya pergi ke hotel untuk menyewa kamar. Tetapi di tengah-tengah momen penuh gairah, pacarnya tiba-tiba meninggalkan wanita itu dan lari keluar dari hotel. Wanita itu mengejarnya keluar, menangis dan berteriak di tengah keramaian. Pacarnya memerintahkannya untuk berhenti. "Kenapa kamu tidak mau tidur denganku?" Bagi Meilan, kisah cintanya seperti buku pelajaran anti romantis. Saat kecil, gadis-gadis lain menerima hadiah. Hanya Meilan yang disuruh jadi penjaga gawang oleh laki-laki yang disukainya. Saat dewasa, di hari Valentine mawar, laki-laki yang ia sukai diam-diam menciumnya di depan umum, membuat Meilan sangat bahagia. Tapi ternyata laki-laki itu hanya ingin mengambil hadiah dari acara ciuman untuk diberikan pada pacarnya. Saat sudah bekerja di hari Valentine, pasangan kencan butanya bersumpah setia pada Meilan, membuatnya terharu hingga menangis. Tapi ternyata orang itu malah mengeluarkan kontrak asuransi dari tasnya dan memintanya menandatangani. Selama bertahun-tahun, Meilan sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa sepertinya ia tidak bisa mendapatkan cinta. Malam ini, saat momen di hotel bersama pacarnya terpaksa terhenti, Meilan kembali ke rumah dengan kekecewaan. Namun, ia terkejut melihat rumahnya dipenuhi balon pink dan kartu ucapan penuh kata-kata cinta. Meilan yakin pacarnya ingin memberinya kejutan besar. Mengikuti petunjuk di kartu, Meilan masuk ke kamar, mengunci pintu, dan melihat seorang pria duduk menggoda di atas ranjang. Meilan malu-malu lalu naik ke ranjang dan memeluk pria itu dari belakang. Saat melihat wajah pria itu, Meilan langsung menjerit. Yang ada di depannya bukan pacarnya, melainkan calon adik iparnya. Meilan sangat marah, mengejar dan memukuli calon adik iparnya sepanjang malam, hingga suara mereka memanggil polisi dan mereka berdua dibawa pergi. Adiknya datang, membela pacarnya mati-matian, memarahi Meilan karena tiba-tiba pulang ke rumah. Meilan membalas, dan kedua saudari itu bertengkar hebat. Melihat adiknya berpelukan mesra dengan pacarnya, polisi malah menasihati Meilan agar lebih memaklumi adiknya yang sedang jatuh cinta. Adiknya bahkan menusuk luka hati Meilan, mengatakan selama hidupnya belum pernah ada pria yang mau berkorban demi Meilan. Tersinggung oleh ucapan adiknya, Meilan pergi ke minimarket untuk minum sendirian. Bahkan anjing di luar toko sedang mencari pasangan, tapi dirinya. Malam ini ia sudah mencukur bulu, eksfoliasi, dan memakai lingerie satu set, tapi kenapa tidak ada pria yang mau bersamanya? Saat sedang sedih, Meilan melihat iklan di taksi. Dalam kebingungan, penulis buku laris di iklan itu menenangkan Meilan, mengingatkannya untuk melihat selebaran di tasnya. Meilan membuka tas dan mengambil selebaran yang didapat dari klub sebelah hotel setelah keributan malam itu. Slogan klub itu panas dan intens, sangat mencolok. Meilan mengira itu klub malam khusus pria tampan. Karena tidak bisa mendapatkan cinta, Meilan memutuskan untuk membeli cinta dengan uang. Tengah malam, Meilan datang ke klub, menari mengikuti lampu-lampu yang berkilauan, sampai sekelompok ibu-ibu menghentikannya. Ternyata, ini bukan klub malam pria, melainkan klub fitness. Sadar telah salah paham, Meilan buru-buru kabur, tapi malah masuk ke ruangan penuh alat fitness dan slogan motivasi. Saat ingin kabur, ia terjatuh ke pelukan seorang pria. Pria itu, Xianzong, adalah kepala baru klub fitness itu. Saat Meilan tenggelam dalam pelukan romantis, Xianzong malah menyebutkan tinggi dan berat badannya dengan tepat. Xianzong juga menganalisis kondisi kerja dan hidup Meilan hanya dari ciri fisiknya, seperti stres, pola makan tidak seimbang, dan jam tidur tidak teratur. Meilan buru-buru pamit, tapi Xianzong mengklaim bisa membantunya mengubah hidup. Cerita inspiratif Xianzong. Saat lahir beratnya hanya 1,5 kg. Bayi paling kecil dan sulit bertahan hidup di ruang bersalin. Namun, berkat olahraga ia membalikkan nasib, memiliki tubuh sempurna berotot, dan memenangkan kejuaraan dunia binaraga. Ia menawarkan, dalam 3 bulan dengan manajemen hidup menyeluruh, Meilan bisa berubah total seperti dirinya. Tapi harganya 5 juta. Meilan marah menuduh klub ini hanya mementingkan penampilan. Xianzong tetap membujuk, mengatakan tubuh adalah cerminan hidup, ingin mengubah hidup harus mulai dari tubuh. Meilan menangis dan kabur.
Setelah Meilan pergi, beberapa anggota klub mengeluh air panas di gym mati, busa di kepala belum dibilas. Xianzong memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi instruksi lebih ketat, menyuruh mereka mandi air dingin demi sirkulasi darah. Anggota gym kesal dengan sikap Xianzong yang terlalu ketat, untung staf klub menenangkan mereka. Di belakang, anggota dan staf membicarakan Xianzong, atlet top yang pulang dari luar negeri, masa depan cerah tapi saat menang kejuaraan, ia bahkan tidak berterima kasih. Setelah menang, ia pulang dan mengambil alih gym bawah tanah yang hampir bangkrut, membagikan selebaran sendiri tiap malam. Bahkan sempat ingin melepas baju untuk menarik pelanggan dengan tubuh juaranya. Tapi pelanggan tetap sedikit, sewa gym menunggak, pemilik datang menagih. Xianzong memperlihatkan otot perutnya yang berotot, meyakinkan pemilik untuk memberi waktu beberapa bulan lagi. Sementara itu, Meilan putus asa. Makan bagel keju sambil memikirkan kenapa pacarnya meninggalkannya di hotel. Terus mengeluh pada adiknya, tidak mengerti maksud berhenti dari pacarnya. Atas saran adiknya, Meilan memutuskan bertanya langsung pada pacarnya. Meilan dan pacarnya adalah rekan kerja di perusahaan travel. Tapi hari itu Meilan baru tahu pacarnya diam-diam pindah ke tim lain. Rekan-rekan bergosip melihat ekspresi Meilan yang jelas tidak tahu apa-apa, menganggapnya bodoh. Meilan memanggil pacarnya, mengenang masa-masa indah, berusaha memperbaiki hubungan. Pacarnya memuji Meilan, mengatakan dia baik dan pengertian, membuat Meilan terharu. Tapi tiba-tiba pacarnya bilang mereka putus, mengaku tidak pantas untuk Meilan. Meilan mengejar, tetap bertanya kenapa semalam tidak melanjutkan. Setelah didesak, pacarnya akhirnya jujur. Dia tidak tertarik secara fisik pada Meilan, tidak ada hasrat. Sadar tubuhnya yang gemuk tidak menarik bagi pacarnya, Meilan memutuskan untuk berubah, langsung ke klub fitness Xianzong dengan membawa 5 juta tunai untuk mendaftar program manajemen hidup menyeluruh. Ia bersumpah, meski harus mati, ia ingin punya tubuh sempurna untuk membuat mantan pacarnya menyesal. Xianzong berjanji akan membantu Meilan mengubah hidupnya. Saat Meilan menangis, Xianzong mengusap air matanya, tapi lalu berkata air mata bisa membuat otot hilang, membuat Meilan langsung berhenti menangis. Saat hendak pergi, Meilan terpeleset dan jatuh ke pelukan Xianzong, yang langsung berkomentar berat badannya berlebih. Yang tidak diketahui Meilan, hari itu Xianzong melihat sendiri pacarnya berkata kejam padanya, lalu sengaja menjatuhkan pacarnya, menasihati agar tidak menyalahkan orang lain atas masalah sendiri. Untuk membalas mantan pacarnya, Meilan memulai program manajemen hidup di gym Xianzong. Sebelum latihan, Xianzong mengukur tubuh Meilan, menyuruhnya naik timbangan lemak tubuh. Meilan berusaha mengurangi berat dengan melepas topi, headphone, tas, bahkan ingin potong rambut dan kuku. Xianzong tidak membiarkan, langsung menimbangnya. Semua data tubuh Meilan di atas rata-rata. Lemak tubuh tinggi karena makan sembarangan, massa otot rendah karena malas bergerak. Xianzong meminta Meilan langsung latihan. Saat stretching hampir cedera, squat pun tidak bisa berdiri lagi. Melihat hasil evaluasi, Xianzong geleng-geleng semua nilai Meilan terendah seperti zombie. Tapi Xianzong tetap memberi semangat, yakin Meilan bisa berubah dari zombie jadi manusia lewat olahraga. Setelah latihan pertama, Meilan mandi di gym, keluar dengan otot pegal sampai tidak bisa mengambil kunci loker, hampir jatuh saat membersihkan rambut di lantai. Pulang, tubuhnya kejang seperti zombie, membuat adiknya ketakutan. Meilan meminta adiknya mencuci rambutnya. Keesokan harinya, ototnya makin sakit, ia menahan sakit saat naik bus. Menahan sakit tubuh baru langkah pertama. Di bus penuh iklan suntik pelangsing, seolah dunia menggoda Meilan untuk cari jalan pintas. Di kantor, atasan memberi tugas penting pada Meilan, rekan kerjanya, Azen, bersaing dan memberitahu atasan bahwa Meilan baru putus cinta, tidak layak pegang tugas bulan madu. Meilan menolak, menegaskan dirinya baik-baik saja. Azen terus menggali detail putusnya Meilan, yakin Meilan yang diputuskan. Untuk menjaga harga diri, Meilan berbohong bahwa ia yang memutuskan. Azen tidak percaya. Saat itu, Xianzong mengirim pesan selamat pagi pada Meilan. Rekan-rekan langsung mengira Meilan punya pacar baru. Melihat foto profil Xianzong, semua terkejut karena sangat tampan dan bertubuh bagus.
Kebetulan Azen akan menikah dan mengundang Meilan membawa pacar ke pesta, di mana mantan Meilan juga hadir. Demi menjaga harga diri di depan mantan, Meilan ingin membeli gaun cantik tapi hanya ada ukuran terkecil. Meilan tetap mencoba, tapi pahanya tidak muat dan ia jatuh di depan ruang ganti. Meski begitu, ia tetap membeli baju tempur itu. Di gym, Meilan bilang pada Xianzong ingin istirahat beberapa minggu untuk suntik pelangsing agar bisa muat di baju tempur sebelum pesta. Xianzong melarang dan berjanji akan membuat Meilan bisa memakai gaun itu. Jika gagal, uangnya dikembalikan. Meilan setuju mengikuti pelatihan sistematis Xianzong. Latihan dimulai. Meilan merasa seperti di neraka. Xianzong seperti malaikat pencabut nyawa. Pertama, neraka kebohongan. Xianzong tahu Meilan bilang hanya makan 1 suap mie instan, padahal 1 mangkuk. Hukumannya, hanya boleh minum smoothie dada ayam tiap hari. Rasanya seperti sampah dapur. Kedua, neraka kemalasan. Xianzong tahu Meilan malas mematikan lampu sebelum tidur dan suka melihat foto makanan di tempat tidur. Hukumannya squat sambil mengangkat besi. Ketiga, neraka menghancurkan diri sendiri. Meilan sering menyangkal diri, menghancurkan rasa percaya dirinya sendiri. Hukumannya harus berteriak "aku bisa" sambil lari di treadmill. Dengan bimbingan Xianzong, Meilan untuk pertama kalinya berhasil lari dari gym ke tepi sungai, merasa bangga dan mulai percaya pada pelatihnya. Ia bersumpah akan sukses menurunkan berat badan dan berdiri percaya diri di depan mantan. Meilan menunjukkan foto baju tempur pada Xianzong, yang langsung bilang itu bukan ukuran kecil, tapi baju anak-anak, lalu menyuruh Meilan latihan lunges. Hari-hari berikutnya, Meilan penuh semangat, latihan dengan motivasi tinggi. Namun, lama-lama ia tergoda makanan. Suatu hari selesai latihan, ia berjalan di jalanan, mencium aroma makanan lezat seperti daging panggang, ayam bakar, kue telur Korea. Semuanya membuat Meilan tergoda. Dalam khayalan, mantan pacarnya menyuapi kue panas ke mulutnya. Tapi saat membuka mata, ternyata ia menggigit tangan Xianzong. Xianzong mengambil kue dari Meilan, menyentuh punggung tangannya, berjanji meningkatkan mobilitas ototnya, lalu mengajaknya kembali ke gym. Dengan pengawasan Xianzong yang seperti iblis, Meilan tidak menyerah di tengah jalan. Dalam beberapa bulan, Meilan tidak lagi naik taksi, tapi naik tangga, duduk dan berdiri di kantor dengan postur benar, bahkan di rumah tetap latihan di depan cermin. Menjelang hari pernikahan rekan kerja, Meilan akhirnya mencoba lagi baju tempurnya. Ajaib, kali ini tubuhnya muat dengan mulus. Meilan sangat senang, langsung ke gym untuk pamer pada Xianzong dan memintanya menemani ke pesta pernikahan, agar tidak malu di depan rekan kerja dan mantan. Dengan dorongan anggota gym, Xianzong setuju dan berjanji akan Pada hari pernikahan, Meilan dan Xianzong tampil percaya diri. Xianzong sadar Meilan tidak memakai baju tempurnya, malah memakai baju yang terlalu kecil, jelas dipaksakan. Meilan menjelaskan ia bertukar baju dengan adiknya. Di pesta, semua orang memuji Meilan sangat cantik hari ini. Pada saat yang sama, mereka salah mengira bahwa Xianzong adalah pacar Meilan. Meilan yang merasa bersalah langsung menggandeng lengan Xianzong. Namun Xianzong tidak menjelaskan apa-apa, malah menggenggam erat tangan Meilan di otot bisepnya, menyuruhnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih lengan. Tak lama kemudian, Meilan bertemu dengan mantan pacarnya dan secara refleks ingin melarikan diri, tapi Xianzong menolak dan menyemangatinya untuk berbalik dan menghadapi mantan. Menurut Xianzong, Meilan sudah sangat hebat bisa bertahan di gym sampai sekarang. Dengan dorongan dari Xianzong, Meilan menarik perut, rileks, dan berjalan dengan percaya diri ke arah mantan. Melihat Meilan yang berbeda dari sebelumnya, mata mantan pacarnya penuh kejutan. Saat itu lampu ruangan meredup, pengantin pria muncul, namun di tengah kegelapan tiba-tiba muncul tulisan memalukan di rok Meilan. Melihat hal itu, mantan pacar kembali menunjukkan ketidakpuasan. Meilan panik, dan saat ia berjongkok, resleting di punggungnya kembali terbuka. Dalam kepanikan, Xianzong segera membuka jaketnya dan menyelimuti Meilan, lalu dengan gaya seorang gentleman membawanya keluar dari tempat itu, serta menyarankan untuk kembali ke gym.
dan mengubah emosi negatif menjadi motivasi untuk diet. Namun, pukulan besar itu membuat Meilan kehilangan semangat. Ia memilih pergi ke restoran BBQ sambil bergumam bahwa hidup ini seperti drama yang konyol. Segalanya tidak sebaik makan usus panggang. Saat ia hendak melahap sepotong usus panggang, Xianzong dengan cepat mengambilnya dan mengingatkan Meilan untuk menahan keinginan. Ia lalu mengeluarkan bekal diet rendah lemak untuk menggantikan usus panggang. Meilan menolak bekal hambar itu dan kembali mengambil usus panggang. Xianzong pun mengambil penjepit untuk menghalangi. Perebutan usus panggang itu pun berubah menjadi adu kekuatan antara mereka berdua. Meilan berhasil mengambil usus panggang dengan sumpit, tapi sebelum sempat memakannya, usus itu jatuh ke lantai. Ia mengeluh Xianzong mengganggu. Xianzong dengan jujur mengatakan bahwa justru karena Meilan tidak menyayangi tubuhnya sendiri, mantan pacarnya pun memperlakukannya semaunya. Kondisi Meilan saat itu memang sangat buruk. Meilan menangis dan berteriak, ia hanya ingin mantan pacarnya mengingat dirinya yang cantik, namun semua usahanya sia-sia. Dalam keputusasaan, ia meminta pengembalian uang penuh. Xianzong tidak bisa membujuknya dan hanya bisa setuju. Setelah mengetahui alasannya, pelatih lain menyalahkan Xianzong karena kurang empati dan menekankan jika tidak bisa menarik anggota baru, gym akan terancam tutup. Untungnya, pelatih sudah mengundang geng tongkat untuk datang. Jika berhasil merekrut mereka, gym masih punya harapan. Begitu selesai bicara, 4 anggota geng tongkat yang kurus, seperti akan tumbang jika tertiup angin masuk ke gym. Xianzong bertekad menjadikan mereka anggota. Pelatih bertaruh, jika gagal merekrut, Xianzong harus mundur dari posisi kepala gym. Begitu mereka duduk, pemilik restoran membawa sepiring kulit babi panggang gratis. Namun, keempat pria tongkat itu bukan hanya tidak berterima kasih, malah mengeluh pemilik restoran tidak memikirkan orang yang makannya sedikit. Mereka khawatir jika tidak habis makanannya akan kena denda karena membuang-buang makanan. Xianzong pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyarankan agar mereka memperbaiki pencernaan lewat olahraga. Namun, salah satu dari mereka menanggapi dengan sinis, "Jadi maksudmu, karena kami kurang berusaha, makanya pencernaan kami seperti ini?" Mereka merasa Xianzong tidak tahu apa-apa. Awal pertemuan berjalan tidak mulus, Xianzong pun mengamati reaksi mereka dengan hati-hati. Saat itu, pemilik restoran kembali bertanya pada pria tongkat apakah mereka semua adalah ikan teri. Xianzong buru-buru meluruskan, "Para pria yang duduk di sini adalah manusia, bukan ikan teri. Kalau ada yang memanggilmu babi, apa kamu akan senang?" Namun, pria tongkat itu marah dan menunjukkan bahwa yang pertama kali membandingkan mereka dengan ikan teri adalah Xianzong sendiri. Mereka tidak mau datang ke gym karena sering diperlakukan seperti itu, diabaikan dan diejek. Rencana merekrut geng tongkat pun gagal. Gym kembali menghadapi krisis baru. Di seberang, sebuah gym besar baru saja dibuka. Pemiliknya, Roy, adalah kenalan lama Xianzong. Roy mengejek Xianzong yang pindah ke sini untuk menghindari tes doping dan menyebut jatuhnya kepala gym 24 jam sebelumnya juga ada hubungannya dengan Xianzong. Xianzong tidak menanggapi provokasi itu, yakin Roy yang tidak punya kemampuan sejati tidak akan bertahan lama. Namun, pelatih lain dengan tegas menegur Xianzong sebagai kepala gym, tidak bisa menarik anggota juga tidak mampu bersaing dengan gym seberang. Tidak pantas duduk di posisi itu. Saat mereka bertengkar, seorang pria kurus berkacamata datang. Ia adalah Jiang Tinan, anggota geng tongkat. Namanya terdengar kuat, tapi tubuhnya sangat kurus. Jiang mengatakan ingin berubah. Xianzong berjanji akan membentuknya menjadi pria sekuat baja. Latihan pun dimulai. Xianzong mengajarkan burpee sederhana, tapi Jiang baru 1 kali sudah terkapar di lantai. Lalu latihan kekuatan paha. Di gerakan pertama saja Jiang sudah terjepit alat dan meminta Xianzong mengangkatnya turun. Namun, Xianzong tidak menyerah pada Jiang yang lemah. Dengan latihan setiap hari, Jiang mulai menunjukkan kemajuan. Dari luar gym sering terdengar teriakan kesakitan Jiang, tapi Xianzong tidak pernah berbelas kasihan. Suara mereka bahkan menarik perhatian Meilan yang lewat. Beberapa hari ini, Meilan tidak berani bertemu rekan kerja karena insiden memalukan di pesta pernikahan.
Ia ingin menjelaskan bahwa saat itu ia salah pakai baju adiknya, tapi rekan-rekannya sudah diberitahu mantan pacarnya. Melan curiga mantannya masih punya perasaan, lalu mengirim pesan terima kasih dengan penuh harapan. Namun, dari pagi sampai pulang kerja tak ada balasan. Di bus pulang, Melan terus menatap ponsel. Tiba-tiba sopir mengerem mendadak. Semua penumpang oleng. Hanya Melan yang tetap berdiri tegak. Ia teringat ucapan Xianzong bahwa olahraga tidak hanya mengubah penampilan luar, tapi juga kekuatan tubuh dalam. Mendengar penumpang lain memuji kekuatannya, Melan merasakan pencapaian dari olahraga dan semangatnya untuk fitness kembali bangkit. Melan diam-diam datang ke gym 24 jam. Tapi karena pernah meminta pengembalian uang, ia merasa malu bertemu Xianzong. Saat ragu, Roy melihatnya dan dengan antusias mengundangnya ke gym besar miliknya yang lebih luas dan peralatannya lengkap, jauh lebih baik dari gym 24 jam. Namun, Roy memanggilnya sayang dengan nada genit, membuat Melan tidak nyaman. Roy menyuruhnya mulai latihan dari beban 1 kilogram. Sangat berbeda dengan Xianzong yang langsung menyuruhnya latihan 5 kilogram. Saat latihan, Roy terus memuji, membuat Melan teringat ucapan Xianzong bahwa pujian berlebihan akan membuat murid jadi malas. Setelah latihan, Melan tidak berkeringat dan tidak merasakan kepuasan olahraga, tapi Roy membanggakan metodenya yang membuat orang bisa latihan dengan santai. Melan keluar dari gym dengan kecewa. Saat itu, teriakan dari gym 24 jam menarik perhatiannya. Hanya dengan mengintip dari jendela, ia sudah merasa semangatnya membara. Di dalam gym, Jiang diam-diam mencoba angkat beban saat Xianzong lengah, tapi malah terjepit di leher dan hampir mati lemas. Ia teringat pengalaman masa kecilnya yang sering dibuli karena tubuh kurus, tidak rela hidupnya berakhir begitu saja. Untung pelatih segera menyelamatkannya. Jiang terengah-engah, napasnya sampai membuat alat penjernih udara berbunyi alarm. Semua orang menjauh. Hanya Xianzong yang mendekat dan menyimpulkan itu bau busuk dari perut kosong lebih dari 18 jam. Lalu menegur Jiang karena tidak makan sesuai menu. Jiang mengeluh tidak nafsu makan, tidak bisa makan apa-apa. Untuk membangkitkan nafsu makannya, Xianzong membawanya ke restoran. Melihat Melan makan dengan lahap, Jiang untuk pertama kalinya merasa ingin makan. Xianzong pun meminta Melan menjadi pemandu kuliner, mencari makanan yang bisa membangkitkan selera Jiang. Melan memanfaatkan keahliannya sebagai pecinta makanan, membawa mereka ke restoran favoritnya dan merekomendasikan berbagai makanan. Jiang makan sampai perutnya bulat, tapi Melan merasa masih kurang dan memesan 2 porsi dessert lagi. Xianzong menyuruhnya berhenti, mereka berdebat, lalu tiba-tiba Jiang pingsan. Mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dokter mendiagnosisnya dengan gastroenteritis akut. Jiang sangat kecewa, merasa semua latihan selama ini sia-sia dan menganggap nasibnya memang tidak bisa berubah. Jiang mengelola sebuah kedai kopi. Suatu hari, sebuah mobil kopi keliling parkir di depan tokonya. Ia meminta mobil itu pergi, tapi pemiliknya yang bertubuh besar menolak. Jiang tidak bisa melawan dan akhirnya mobil itu setiap hari parkir di depan tokonya. Melan menceritakan pengalamannya mendapatkan kekuatan dari olahraga di bus, menyemangati Jiang untuk terus berusaha agar bisa berubah. Saat mengantar Jiang pulang, mereka kembali melihat mobil kopi itu. Kali ini, Jiang maju sendiri dan mendorong dengan sekuat tenaga. Melan ingin membantu, tapi Xianzong menahannya, yakin Jiang bisa melakukannya. Dengan usaha keras, mobil kopi itu akhirnya bergeser, dan pemiliknya pun terintimidasi dan setuju untuk pergi. Melihat perubahan Jiang, Xianzong dan Melan sangat senang. Xianzong mengundang Melan kembali ke gym 24 jam, tapi tiba-tiba Roy muncul dan mengklaim Melan adalah anggotanya. Keduanya memegang tangan Melan, memintanya memilih. Melan melepaskan tangan Xianzong, dan saat Xianzong kecewa, ia mendengar Melan berkata, "Aku ambil sepatu olahraga dulu, nanti aku kembali." Keesokan harinya, Melan kembali ke gym 24 jam milik Xianzong. Di saat yang sama, Melan mendapat kabar bahwa ibunya akan datang. Mendengar kabar ini, Melan dan adiknya langsung siaga penuh, mengeluarkan semua sisa makanan dari kulkas, mengaturnya dengan rapi, menghilangkan jejak makanan pesan antar,
lalu menyembunyikan semua pakaian dan tas di lemari, agar ibu mereka tidak tahu kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Terakhir, mereka membersihkan ruang tamu dari rambut dan sampah, bahkan menyembunyikan calon adik ipar di lemari. Seperti yang diduga, begitu tiba, ibu mereka yang cantik langsung menatap wajah Meilan, ingin memastikan apakah putrinya gemuk atau kurus. Ia lalu memeriksa kulkas, lemari, tidak ada sudut yang terlewat. Setelah memeriksa lemari, ibu mereka mengingatkan agar tidak sembarangan memakai baju, karena jika terbiasa memakai baju longgar, tubuh pun akan melebar. Demi menjaga bentuk tubuh kedua putrinya, ibu mereka membelikan baju ketat yang menonjolkan bentuk tubuh. Meilan berbisik, "Ini baju anak-anak." Untuk putri sulung yang bertubuh gemuk, ibu mereka sudah tidak berharap banyak, hanya ingin Meilan segera menikah dengan pacarnya. Meilan tidak ingin mengecewakan ibunya, jadi ia berbohong bahwa ia masih berpacaran. Untuk menghindari ibunya yang menyesakkan, Meilan yang tidak punya tempat lain akhirnya pergi ke gym Xianzong. Ia pikir Xianzong tidak ada, jadi bisa bermalas-malasan, tapi ternyata Xianzong tiba-tiba kembali. Setelah selesai mengajar, sekarang giliran Xianzong berlatih sendiri. Ia dengan percaya diri melepas bajunya, memperlihatkan otot perutnya yang bersegi 8, membuat Meilan terpesona dan buru-buru bersembunyi. Namun, ia tidak sengaja menjatuhkan dumbbell dan membuat Xianzong curiga. Xianzong memeriksa dengan hati-hati, tapi karena lampu berkedip-kedip, ia ketakutan dan mengira Meilan yang bersembunyi di pojok adalah hantu wanita, lalu berteriak dan lari. Setelah Xianzong pergi, Meilan tanpa sengaja masuk ke ruang istirahatnya dan menemukan novel motivasi di dalamnya. Foto penulisnya dicoret-coret oleh Xianzong. Melihat ini, Meilan semakin merasa Xianzong adalah pria yang aneh. Keesokan harinya, Meilan berdandan rapi, hendak makan bersama ibunya yang tidak suka wajah polos. Ibu Meilan menunggu di bawah kantor, tapi Meilan melihat mantan pacarnya berdiri di depan kantor. Ia khawatir rahasia putusnya akan terbongkar. Untung atasannya sigap membawa mantan pacarnya pergi. Meilan pun lega. Namun, saat makan, ibunya terus menanyakan kabar pacarnya. Bahkan berkata Meilan tidak cukup memelas, sehingga ditinggalkan pria. Adiknya yang cerewet membocorkan rahasia Meilan sudah putus. Meilan buru-buru menjelaskan bahwa alasan putus adalah karena mantannya tidak bergairah di ranjang. Suasana restoran pun jadi sangat canggung. Semua orang menoleh ke arah Meilan. Ibunya marah, menegur Meilan karena tidak berdandan lebih cantik. Meilan kesal karena ibunya terlalu ingin tahu, lalu dengan putus asa pergi ke restoran ayam goreng. Berbeda dengan dirinya, ayam goreng tetap disukai orang meski kalorinya tinggi dan harganya naik. Kalau ada kehidupan selanjutnya, Meilan lebih memilih jadi ayam goreng yang disukai semua orang. Sambil berkata begitu, Meilan hendak memakan ayam goreng, tapi Xianzong tiba-tiba muncul lagi. Meilan buru-buru menjelaskan, tapi Xianzong malah mengambil paha ayam dan memakannya dengan lahap, mengatakan ingin menghukum dirinya sendiri. Ternyata baru-baru ini Xianzong mengumumkan kabar besar. Pelatih gym, Lucia, tidak akan lagi menangani urusan gym, karena akan mempersiapkan diri untuk kontes kecantikan wanita yang akan datang. Ini adalah taruhan antara Xianzong dan Lucia, siapa yang lebih pantas memimpin gym ini. Demi membantu Lucia menang, Xianzong menjadi pelatihnya dan melatihnya dengan sangat keras, terus menambah beban barbel, bertekad membentuk otot terbaik untuk Lucia. Di bawah jadwal latihan ketat Xianzong, Lucia tidak hanya harus mengangkat barbel berulang kali, tapi juga harus tanning dan makan protein setiap 4 jam. Suatu malam di tempat tanning, mereka bertemu Roy dari gym seberang. Roy mengejek duet Xianzong dan Lucia, bahkan membawa muridnya yang sudah 2 kali juara kontes kecantikan. Karena usia Lucia sudah cukup tua, ia mendapat telepon dari panitia lomba yang menanyakan tanggal lahirnya. Lucia pun merasa putus asa. Bisa dibayangkan peserta lain adalah gadis-gadis muda. Namun, Xianzong tetap ngotot menambah beban barbel untuk Lucia. Saat mereka berdebat, kaki Lucia tidak sengaja tertimpa barbel, dan ia pun marah pada Xianzong.
mengancam tidak akan ikut lomba. Xianzong merasa bersalah dan melampiaskan dengan makan ayam goreng Meilan. Meilan tahu Xianzong sangat peduli pada Lucia, bahkan lebih percaya pada Lucia daripada Lucia sendiri, yakin Lucia pasti bisa menang. Meilan pun iri pada Lucia yang dipercaya dan diharapkan orang lain. Xianzong yang mabuk menjawab asal-asalan, bahkan jatuh ke pelukan Meilan, lalu membahas dagu ganda Meilan di depan umum. Meilan langsung melempar Xianzong ke lantai, tapi Xianzong malah makin mabuk. Pergi ke minimarket membeli banyak makanan manis, lalu menari bersama boneka tiup di depan toko, membuat Meilan malu sendiri. Meilan akhirnya mengantar Xianzong pulang ke gym. Xianzong belum sadar, menutup telinga takut hantu wanita dari semalam muncul lagi. Meilan diam-diam tertawa, ternyata pelatih besar juga punya ketakutan. Saat Xianzong tertidur, Meilan tersenyum lembut, merasa Xianzong sangat tampan jika tidak bicara. Tiba-tiba Xianzong terbangun, menarik Meilan ke sisinya. Saat Meilan gugup, Xianzong malah tersenyum nakal dan membuka lengan bajunya, menemukan makanan manis yang diam-diam diambil Meilan. Keesokan harinya, beberapa anggota ibu-ibu membawa sup tulang sapi untuk Lucia. Saat Lucia hendak meminumnya, sup itu direbut oleh Xianzong dan diminum olehnya sendiri. Ia lalu menutup rapat termos sup tersebut dan akhirnya memaksa Lucia naik ke mobil, memintanya ikut ke suatu tempat. Lucia tidak menyangka Xianzong membawanya ke tempat lomba kecantikan. Lomba itu diadakan hari ini. Lucia marah dan menegur Xianzong karena tidak mempedulikan perasaannya. Namun Xianzong dengan tegas mengungkapkan isi hati Lucia yang sebenarnya. Ia tahu lebih dari siapapun bahwa Lucia sebenarnya sangat ingin ikut lomba. Ternyata malam sebelumnya, Xianzong dan Meilan melihat Lucia berlatih keras di gym. Menurut Xianzong, tubuh tidak bisa berbohong. Tangan Lucia penuh kapalan akibat latihan berat, menandakan ia sudah sangat siap untuk lomba hari ini. Setelah berkata demikian, Xianzong memberikan Lucia sebuah makanan penutup, menyuruhnya makan dan bertanding dengan baik. Berkat kata-kata Xianzong, Lucia kembali bersemangat, tak lagi memikirkan gengsi yang tak perlu, dan dengan percaya diri naik ke panggung lomba. Di atas panggung, ia memamerkan lekuk tubuh, otot, dan kekuatannya. Di tengah lomba, musik latar tiba-tiba berhenti. Peserta lain terdiam di tempat, hanya Lucia yang tetap tenang dan terus tersenyum memamerkan dirinya di atas panggung. Di bawah panggung, Xianzong dan Meilan sangat kagum pada Lucia dan bersorak untuknya. Akhirnya, mereka mendapat kabar baik. Lucia berhasil masuk final. Lucia berteriak penuh percaya diri, bertekad tampil lebih baik di final, dan memanggil Xianzong sebagai kepala gym. Menurutnya, Xianzong lebih pantas mengelola gym ini dibanding dirinya. Sebaliknya, peserta Roy meski meraih juara pertama di babak penyisihan, tetap cemberut karena kalah pamor dari Lucia. Kisah Lucia juga menginspirasi Meilan. Malam harinya, ibu Meilan memasakkan banyak makanan untuk Meilan, menyemangati putrinya agar tetap semangat. Meilan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu ibunya tentang lomba binaraga dan menunjukkan foto Lucia saat lomba. Ia juga ingin membentuk tubuh seperti Lucia lewat fitness. Ibunya menolak, menganggap tidak ada pria yang suka wanita berotot. Namun, Meilan tetap teguh. Inilah yang ia inginkan. Ibunya akhirnya setuju, asalkan Meilan tetap bersih dan anggun. Sebelum ibunya pergi, Meilan mengangkat koper ibunya dengan satu tangan. Ibunya pun kagum pada kekuatan Meilan, membuktikan fitness memang bermanfaat. Xianzong memasang spanduk besar untuk merayakan Lucia masuk final. Saat semua orang sedang ramai, seorang anak laki-laki datang dan memanggil Xianzong ayah. Semua orang terkejut, mengira Xianzong sudah menikah. Untungnya ibu anak itu segera datang dan meluruskan bahwa itu hanya salah paham. Anak itu tersesat dan tanpa sengaja memanggil Xianzong sebagai ayah. Namun, Xianzong langsung menyadari ibu anak itu sangat lemah fisiknya. Pasti karena terlalu memaksakan diri mengurus anak dan mengabaikan kesehatannya sendiri. Xianzong sangat menyarankan ibu itu untuk berolahraga di gym. Ibu itu ragu karena hanya dia yang mengurus anak di rumah, tidak punya waktu untuk hal lain. Xianzong pun menggendong anak itu dan berjanji akan membantu menjaga anak selama ibunya berolahraga.
Ibu itu akhirnya mencoba datang ke gym, dan Xianzong menepati janjinya, menggendong anak itu sambil membimbing ibunya berolahraga. Setelah latihan seharian, ibu itu ingin datang lagi lain kali, tapi merasa tidak enak karena harus merepotkan Xianzong menjaga anak. Xianzong dengan percaya diri mengatakan tidak masalah. Menjaga anak baginya adalah bentuk olahraga lain. Ibu itu pun pergi dengan penuh rasa terima kasih, sementara Xianzong yang bersembunyi di ruang istirahat merasa tubuhnya benar-benar lelah, terkapar seperti lumpur di sofa. Keesokan harinya, di depan ibu itu, Xianzong tetap berpura-pura baik-baik saja, sambil tetap membimbing ibu itu berolahraga dan menggendong anak yang rewel. Saat itu, Roy, kepala gym seberang, datang dan mengejek Xianzong karena gymnya berubah jadi tempat penitipan anak. Xianzong maju untuk melawan, tapi kakinya lemas dan ia langsung berlutut di depan musuh bebuyutannya. Roy kembali mengejek, hanya menjaga anak saja. Xianzong yang katanya tak terkalahkan malah seperti ayam sayur. Xianzong tidak mau mengakui dirinya kelelahan. Saat itu, ibu anak menelepon, menanyakan apakah bisa datang ke gym sore ini. Xianzong pura-pura batuk dan berbohong bahwa ia sedang flu. Ibu itu pun mengerti dan menyuruh Xianzong beristirahat. Untuk memulihkan tenaga, Xianzong pergi ke taman untuk berolahraga sendiri. Setelah beberapa kali pull-up, tenaganya pulih dengan cepat. Namun, di perjalanan pulang, ia bertemu ibu anak itu. Secara refleks, Xianzong bersembunyi di bilik foto, di mana kebetulan adik Meilan dan calon adik iparnya sedang berfoto. Mereka mendorong Xianzong keluar dan memarahinya karena merusak foto kenangan mereka, meminta Xianzong mengganti rugi. Xianzong tidak membawa uang, untung ibu anak itu membantu membayar dan memberikan bubur yang dibelinya pada Xianzong, sambil meminta maaf karena merasa telah merepotkan Xianzong selama ini. Ia memutuskan untuk tidak datang ke gym untuk sementara waktu. Saat anak itu tidak ada, Xianzong justru sangat merindukannya. Bahkan sering berhalusinasi mendengar anak itu memanggilnya ayah. Pelatih Lucia memberitahu Xianzong bahwa anak dan ibunya sedang berada di supermarket sebelah. Xianzong segera ke sana dan melihat ibu itu sedang melakukan gerakan lunges untuk menenangkan anaknya yang terus menangis. Xianzong datang dan mengoreksi gerakan lunges ibu itu, lalu menggendong anak itu. Saat Xianzong melakukan lunges dengan benar, anak itu tiba-tiba berhenti menangis. Ibu itu pun menangis haru. Saat kembali ke gym, ia kembali meminta maaf pada Xianzong. Xianzong bingung, merasa dirinya yang salah karena berbohong. Ibu itu tersenyum pahit, mengatakan setelah menjadi ibu, setiap kali tidak bisa merawat anak dengan baik, ia selalu merasa bersalah. Ia datang ke gym sebenarnya untuk sejenak melarikan diri dari peran sebagai ibu. Xianzong mengingatkan, masalahnya bukan pada dirinya, tapi karena anaknya terlalu aktif. Ia menyarankan ibu itu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Untuk menyalurkan energi anak-anak yang berlebih, Xianzong menambah arena latihan fisik anak di gym. Ibu itu membantu mempromosikan, sehingga anak-anak dari pusat kebudayaan berbondong-bondong datang. Saat anak-anak bermain di arena, ibu itu akhirnya bisa menikmati waktu sendiri, minum es kopi dengan santai. Di sisi lain, Meilan mendapat hadiah bulan madu dari rekan kerjanya, Azhen, berupa boneka lucu dan gemuk. Azhen sengaja mengejek, mengatakan boneka itu mirip Meilan. Meilan sangat malu. Untung atasannya segera menengahi dan menunjuk Meilan sebagai penanggung jawab acara siaran langsung TV yang akan datang. Azhen iri dan kembali menghasut Meilan, mengatakan kamera TV akan membuat wajah orang jadi lebih lebar, sehingga mantan pacar, kerabat, dan teman-teman akan melihatnya. Membayangkan mantan pacar melihat dirinya yang jelek, Meilan pun bertekad mulai hari ini berhenti makan tepung. Xianzong tidak percaya pada tekad Meilan, sehingga Meilan bertaruh dengannya. Jika ia gagal berhenti makan tepung, ia akan menari di siaran langsung. Jika berhasil, Xianzong harus makan tteokbokki pedas yang paling tidak ia suka bersama Meilan. Xianzong menerima tantangan itu. Meilan pun semakin bersemangat, bahkan menulis diari berhenti tepung malam itu, bersumpah akan mencatat perjuangannya lepas dari tepung, dan membuang semua makanan berbahan tepung di rumah. Ia juga memperingatkan adik dan calon adik iparnya bahwa mulai sekarang tepung dilarang masuk rumah. Namun, berhenti makan tepung tidak mudah. Hampir semua makanan di dunia terbuat dari tepung.
mencium aroma teh tteokbokki di kantin. Meilan lemas. Untuk menghindari godaan, ia buru-buru keluar kantin sambil membawa salad sayur, tapi entah kenapa ada sepotong roti bawang putih di saladnya. Meilan buru-buru menutupinya, lalu berfantasi wajah Xianzong muncul di atas roti, memarahinya sebagai budak karbohidrat dan terus membuka mulut lebar-lebar ke arahnya. Di luar, ia sudah berjuang keras melawan roti, tapi di gym ia malah melihat sepiring pancake kacang hijau panas di ruang ganti. Kali ini, Xianzong dalam khayalannya kembali muncul sebagai iblis yang menggoda Meilan makan pancake. Sementara dirinya sendiri berubah menjadi malaikat yang menyemangati untuk melawan godaan tepung. Iblis dan malaikat itu terus berdebat, Meilan pun bingung harus mendengarkan siapa. Melihat Meilan yang linglung, seorang ibu-ibu di gym menyuapkan pancake ke mulutnya. Tapi Meilan melempar sumpit ke lantai, berhasil menahan godaan iblis, lalu mencari Xianzong untuk menuntut penjelasan. Memarahi gym yang suci ini malah ada pancake kacang hijau. Xianzong tidak peduli, hanya pancake saja. Meilan terus mengomel, Xianzong pun marah. Menegur Meilan yang jadi terlalu sensitif karena tidak makan tepung, dan mereka bertengkar hebat di gym. Malamnya, Meilan mengeluh pada adiknya tentang pertengkaran hari ini, tapi tiba-tiba mencium aroma jajangmyeon dari ruang tamu. Ternyata adik dan pacarnya diam-diam makan mie itu. Meilan langsung marah, dan saat itu juga Xianzong mengirim pesan, menyalahkan Meilan atas semua kejadian. Meilan pun berteriak frustasi membuat adiknya ketakutan dan buru-buru membuang jajangmyeon. Tak terasa sudah 7 hari Meilan berhenti makan tepung. Hari itu seorang influencer akan datang ke kantor untuk siaran langsung jualan bersama Meilan. Sebelum bertemu, Meilan berjanji pada atasannya akan tampil baik. Namun, saat bertemu ia melihat bagel yang dibawa influencer, Meilan kembali tergoda. Saat membicarakan pekerjaan, matanya terus tertuju pada bagel itu. Tanpa sadar ia mengungkapkan semua isi hatinya, bahkan menjelaskan cara makan bagel yang benar. Setelah itu, atasannya menegur Meilan atas penampilannya hari ini. Saat Meilan sedih, Azan malah menambah luka dengan mengatakan wajah Meilan memang lebih tirus. Dulu seperti pangsit besar, sekarang jadi bakpao kecil. Melihat Azan mengeluarkan bakpao, Meilan kembali linglung, membayangkan berbagai cara makan bakpao. Keesokan harinya, Azan membawakan bagel segar untuk semua rekan kerja, kecuali Meilan, dengan alasan Meilan sedang berhenti makan tepung. Meilan mengangguk setuju, tapi dalam hati sudah sangat ingin makan bagel itu. Dalam khayalan, atasannya memberikan bagel di mejanya pada Meilan. Meilan menganggap khayalan itu nyata, langsung mengambil bagel milik atasannya. Namun, baru keluar ruangan, bagel itu dirampas pencuri. Untung Xianzong muncul tepat waktu, membantu mengambil kembali barang Meilan, lalu menyuruh Meilan menghitung uang di dalam tas. Xianzong mengira isinya uang tunai, tapi ternyata hanya bagel. Mendengar Meilan menangis, Xianzong yang biasanya tegas malah memberikan bagel itu pada Meilan, menyemangatinya untuk makan setelah sekian lama menahan diri. Meilan pun menangis haru. Beberapa hari kemudian, siaran langsung Meilan dan influencer pun tiba. Di depan kamera, Meilan tampil sangat baik, memimpin influencer menari, menghidupkan suasana, sekaligus menepati taruhan dengan Xianzong. Meilan berhasil menyelesaikan tugas siaran langsung dengan baik. Saat sedang bahagia, ia melihat mantan pacarnya mengirim pesan, tapi segera ditarik kembali. Meilan penasaran, bertanya-tanya apa isi pesan itu. Sambil memikirkannya, ia berlari di treadmill dengan kecepatan semakin tinggi. Hingga akhirnya treadmill rusak karena tidak kuat menahan kecepatannya. Teknisi menyarankan Xianzong untuk mengganti treadmill dengan model baru. Bahkan kalau bisa semua alat lama di gym diganti. Namun, dana gym saat ini tidak cukup untuk mengganti semua alat. Saat itu, Meilan mengusulkan agar prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan fitness anggota yang ada, agar mereka bisa menjadi iklan berjalan bagi gym. Saat ini jumlah anggota tetap cukup banyak, tapi kebanyakan hanya menjadikan gym sebagai tempat bersosialisasi, bukan untuk olahraga. Karena itu, Meilan menyarankan agar pelatih menawarkan kelas khusus pada anggota yang ada, agar mereka bisa merasakan kemampuan pelatih dan lebih serius berlatih. Xianzong langsung menerima saran itu.
memutuskan memberikan kelas pelatih dengan harga diskon 30% secara langsung pada anggota. Namun, yang datang ke gym bukanlah pria-pria berotot, melainkan pria berbulu dada yang tidak tahu apa-apa atau nenek-nenek yang sulit mendengar. Xianzong sudah promosi setengah hari, tapi tidak ada satupun yang mendaftar kelasnya. Sebagai anggota yang sudah merasakan manfaat dari pelatihan Xianzong, Meilan tahu betul kemampuannya dan menawarkan diri untuk membantu, menargetkan 3 ibu-ibu yang sering datang ke gym. Di depan mereka, Meilan menunjukkan foto perbandingan sebelum dan sesudah fitness, berusaha memotivasi mereka untuk mendaftar program manajemen hidup 24 jam Xianzong. Namun, para ibu itu tidak percaya, mengira foto Meilan sudah diedit atau ia mendapat komisi dari Xianzong. Saat Meilan dan Xianzong kecewa, salah satu ibu, Lin Jie, diam-diam mendaftar. Xianzong senang, lalu memperhatikan telapak tangan Meilan yang mulai kapalan, memberinya krim tangan dan mengingatkan untuk menjaga kelembapan tangan. Keesokan harinya, Xianzong mulai mengajar Lin Jie. Setelah selesai latihan, barulah Xianzong punya waktu untuk berlatih sendiri. Tapi Lin Jie terus kembali bertanya ini itu. Karena programnya bernama Manajemen Hidup 24 Jam, Xianzong pun harus menjawab semua pertanyaan Lin Jie seperti babysitter. Sejak saat itu, Lin Jie terus menempel pada Xianzong seperti plester, membuat Xianzong hampir gila mendengar ocehannya. Tidak hanya itu, Lin Jie juga membersihkan kantor Xianzong tanpa izin dan tanpa sengaja memecahkan piala juara favorit Xianzong, membuat dada patung binaraga di piala itu pecah. Xianzong sangat sedih, seolah-olah yang pecah adalah otot dadanya sendiri. Ia sadar ini tidak bisa dibiarkan. Suatu hari, Lin Jie mengundang Xianzong makan di restoran, berniat mentraktirnya. Xianzong berencana setelah makan akan bicara terus terang pada Lin Jie, karena jika terus begini ia tidak punya waktu pribadi sama sekali. Namun, saat makan, Lin Jie tiba-tiba menutupi wajahnya dengan teko, takut ketahuan seseorang. Dari penjelasan Lin Jie, Xianzong tahu bahwa pria yang makan di restoran yang sama adalah suaminya, yang sedang berselingkuh. Lin Jie tidak ingin ketahuan, meminta Xianzong menutupi dirinya. Saat pria itu mendekat, Xianzong buru-buru menundukkan kepala Lin Jie ke piring. Setelah itu, Xianzong bingung. Kenapa yang berselingkuh adalah suaminya, tapi justru Lin Jie yang harus bersembunyi seperti orang bersalah. Lin Jie menjelaskan, demi masa depan putrinya, ia belum bisa bercerai, jadi harus pura-pura tidak tahu. Sebenarnya, Lin Jie sadar selama ini ia sudah merepotkan Xianzong, tapi ia hanya tidak ingin pulang ke rumah, karena di rumah ia harus menghadapi suami yang memalukan, makan masakan buatannya, memakai baju yang ia beli, tapi diam-diam berselingkuh dengan wanita lain. Lin Jie pun tidak bisa menahan amarahnya. Bagi Lin Jie yang sudah berumur, gym Xianzong adalah satu-satunya tempat pelarian setelah keluar rumah. Xianzong sangat perhatian, setiap hari menanyakan makan, tidur, dan hal-hal kecil lainnya. Lin Jie sangat terharu. Melihat Lin Jie yang diam-diam menahan penderitaan, hati Xianzong terasa sesak. Demi membantu Lin Jie, Xianzong tidak lagi merasa terganggu, malah aktif membantu mengajarinya latihan tambahan, mengajarkan cara memakai resistance band. Seperti hidup, jika terlalu menarik band justru akan berakibat sebaliknya. Sebaliknya, hanya dengan melepaskan resistance band secara tepat, barulah bisa memberikan pengaruh yang benar pada otot. Lin Jie memahami maksud pelatih. Xianzong ingin memanfaatkan latihan ini untuk menyarankan agar Lin Jie perlahan-lahan melepaskan suami brengsek itu. Mengikuti Xianzong, Lin Jie mulai mencoba menarik resistance band. Seperti yang dikatakan Xianzong, menarik resistance band itu sangat sulit, dan melepaskannya juga tidak mudah. Xianzong berjanji akan membantu Lin Jie sampai dia benar-benar bisa melepaskan. Lin Jie menggeleng pelan. Meskipun suaminya benar-benar brengsek, tapi bagaimanapun mereka sudah hidup bersama sebagai keluarga selama lebih dari 30 tahun. Melepaskan tidaklah mudah. Di depan para wanita di gym, Lin Jie selalu berusaha terlihat optimis. Namun, hari itu setelah selesai fitness, Lin Jie kebetulan bertemu suaminya yang sedang keluar bersama selingkuhannya. Meski tahu wanita itu adalah selingkuhan, Lin Jie hanya bisa menahan diri. Tapi suaminya malah semakin menjadi-jadi.
meminta istrinya membuatkan lagi nasi 8 harta kesukaan selingkuhannya. Seketika itu juga, Lin Jie tak tahan lagi, menyerahkan tasnya pada teman-teman, melakukan pemanasan di tempat, lalu maju dan menarik kerah suaminya sambil memakinya habis-habisan. Dia sudah memperlakukan suaminya dengan baik, tapi suaminya malah memperlakukannya seperti bibi di restoran. Lin Jie bersumpah mulai sekarang akan melepaskan suami brengsek itu. Xianzong tepat waktu memberikan resistance band pada Lin Jie. Lin Jie mengambil band itu dan memukulkannya ke wajah suaminya. Dua teman wanita menahan suaminya, membiarkan Lin Jie melampiaskan dendamnya. Suami brengsek itu ingin kabur, tapi Meilan menjulurkan kakinya dan menjatuhkannya di tempat. Akhirnya, di bawah cemoohan banyak orang, suaminya pergi dengan malu. Untuk merayakan kemenangan Lin Jie atas suami brengsek, malam itu Xianzong mengajak para wanita di gym makan bersama. Meilan hendak minum alkohol, tapi Xianzong menahan tangannya, berkata jika Meilan minum, dia harus melakukan 100 squat. Meilan tidak ingin merusak suasana, langsung menghabiskan minumannya. Xianzong pun tanpa ampun menarik kursi, meminta Meilan melakukan squat sambil terus minum. Dalam tawa dan canda Meilan dan teman-teman, malam itu suasana gym 24 jam sangat menyenangkan. Belakangan ini, Meilan membanggakan hand cream pemberian pelatih pada adiknya. Tapi tak disangka melihat adiknya baru saja menangis, wajahnya sangat buruk. Ternyata adiknya baru putus dengan pacarnya dan ingin membuang semua barang yang berhubungan dengan mantan. Melihat adiknya terpuruk dalam patah hati, Meilan langsung menariknya ke gym. Yakin adiknya bisa melupakan sakit hati lewat fitness seperti dirinya. Di depan adiknya, Meilan yang suka pamer membawa dumbbell 10 kg, melebihi kemampuannya sendiri, dan menggunakan alat latihan dada untuk latihan lengan, terus memamerkan diri di depan adik. Seharian berolahraga, adiknya benar-benar lupa soal patah wok hati, dan percaya bahwa fitness memang cara terbaik untuk melupakan luka cinta. Meilan membawa dada ayam dengan saus untuk adiknya, masing-masing 1 porsi. Dengan tambahan saus, dada ayam yang hambar jadi terasa seperti teteokbokki pedas yang lezat. Dua bersaudari itu pulang dari gym, bertemu seorang kakek yang mendorong gerobak barang bekas. Mereka membantu mendorong gerobak. Di tengah proses itu, Meilan tiba-tiba melihat mantan pacarnya seolah lewat di kejauhan. Secara refleks, Meilan mengambil kardus di gerobak dan menutup tubuhnya, takut ketahuan mantan. Ia bahkan meminta adiknya untuk menanyakan pada mantan, ingin tahu isi pesan yang dikirim lalu ditarik kembali. Melihat kakaknya seperti itu, adiknya sadar Meilan sebenarnya belum bisa melupakan mantan. Meilan pun terduduk di tanah. Kapalan di telapak tangannya akibat fitness juga robek. Seketika itu juga, Meilan menangis keras, sadar dirinya belum benar-benar move on dari mantan. Larut malam, Meilan kembali ke gym, memperlihatkan telapak tangannya yang kapalan pada Xianzong sambil menangis. Xianzong menghela napas pelan. Matanya penuh rasa iba pada Meilan. Xianzong selalu bilang olahraga bisa mengubah hidup. Tapi Meilan sudah berolahraga lama tetap tidak bisa melupakan luka cinta. Karena itu, sekarang Meilan berniat berhenti. Ingin meninggalkan fitness. Beberapa hari berturut-turut, Meilan tidak datang ke gym. Xianzong tahu betul Meilan sedang mengalami masa jenuh olahraga. Untuk menyemangati Meilan, beberapa hari ini Xianzong seperti stalker, terus mengirim pesan pada Meilan, bahkan pura-pura transfer uang, berusaha menipu Meilan agar kembali ke gym. Suatu hari Meilan tiba-tiba kembali. Xianzong mengira usahanya berhasil, tapi ternyata Meilan hanya ingin mengambil barang pribadinya. Xianzong terus membujuk, berharap Meilan bisa melewati masa jenuh olahraga. Melihat Meilan tetap ingin pergi, Xianzong mengeluarkan jurus pamungkas, memohon Meilan menemaninya 1 hari terakhir. Jika setelah 1 hari Meilan tetap tidak ingin berolahraga, ia tidak akan mengganggu lagi. Demi menghindari Xianzong yang menyebalkan, Meilan akhirnya setuju. Xianzong membawa Meilan ke arena menembak, berharap dengan menembak Meilan bisa melupakan mantan dan masalahnya. Tak disangka, 10 tembakan Meilan semuanya tepat sasaran. Xianzong lalu mengajaknya ke lapangan basket dan Meilan langsung memasukkan bola dengan akurat, bahkan bisa memutar bola basket dengan 1 jari.
Xianzong heran, sebenarnya siapa Meilan ini? Saat istirahat, Xianzong tetap pada keyakinannya bahwa jika tubuh berubah, hidup juga akan berubah. Meilan hanya tersenyum pahit, lalu menceritakan kisah hidupnya pada Xianzong. Ia jago menembak dan basket karena sangat ingin dicintai. Saat kuliah, ia naksir kakak tingkat yang suka atlet menembak, menganggap cewek yang bisa menembak itu keren. Karena satu kalimat kakak tingkat, Meilan mati-matian latihan menembak. Tapi saat dengan semangat memberitahu prestasinya pada kakak tingkat itu malah menolaknya dengan berbagai alasan. Saat itu Meilan baru sadar, kakak tingkat hanya suka atlet menembak itu saja. Menjelang lulus, Meilan suka kakak tingkat yang suka basket. Demi mendekatinya, ia mati-matian latihan basket. Ia kira usahanya akan berbuah hasil, tapi ternyata kakak tingkat itu sudah punya pacar yang bertubuh mungil dan manja, sangat berbeda dengan Meilan. Kakak tingkat itu memanggil pacarnya si imut, sedangkan Meilan cewek kuat. Bahkan sekarang pun fitness tujuannya untuk menyenangkan mantan. Meilan menangis sambil berkata, ia tidak mau lagi memohon cinta pria. Anggap saja seumur hidup ini ia tak pernah jadi tokoh utama dalam kisah orang lain. Keputusan Meilan untuk menyerah membuat Xianzong teringat masa lalunya. Dulu, di sebuah lomba binaraga, Xianzong hanya mendapat juara 2, lalu dimarahi, dan bahkan ditinggalkan kepala gym sebelumnya. Kepala gym itu sekarang sedang koma di rumah sakit. Xianzong kadang menjenguk. Ia pernah bersumpah tidak akan seperti kepala gym sebelumnya, tidak akan meninggalkan satupun anggota gym. Suatu hari rumah sakit menelepon, kepala gym lama sadar. Semua pelatih dan anggota lama berbondong-bondong menjenguk, hanya Xianzong yang tidak pergi. Yang ingin ia lakukan sekarang hanya membantu Meilan melewati masa jenuh olahraga. Mengingat prinsip hidupnya untuk tidak pernah menyerah, Xianzong bertekad tidak akan meninggalkan Meilan. Meilan yang sedang putus asa pergi makan burger bersama teman-temannya. Tapi Xianzong tiba-tiba muncul di depan kantor, bersumpah akan mendampingi Meilan sampai akhir, meminta Meilan memberinya satu kesempatan terakhir. Teman-teman Meilan yang tidak tahu apa-apa mengira Xianzong adalah pacar baru Meilan. Ramai-ramai menggoda mereka. Untuk menghindari salah paham, Meilan akhirnya setuju permintaan Xianzong. Xianzong mengajak Meilan mendaki gunung. Ia sudah cek bahwa tidak ada pria yang disukai Meilan yang suka mendaki. Dengan setengah dipaksa, Meilan akhirnya naik gunung dengan wajah tidak rela. Di puncak ada menara batu harapan, Xianzong meletakkan batu di atasnya, berharap Meilan bisa melewati masa jenuh olahraga. Tak disangka, saat Meilan meletakkan batu, seluruh menara batu langsung runtuh. Sepertinya bahkan Tuhan pun tidak berharap ia bisa mewujudkan harapannya. Xianzong lalu mengeluarkan bekal buatan sendiri, berisi sushi dada ayam dan tahu putih, berharap bisa menambah protein Meilan. Tak disangka Meilan malah menangis dan lari. Xianzong mengejar, melihat Meilan berdiri di tepi jurang, terus menyuruh Xianzong pergi. Secara refleks, Xianzong mengira Meilan ingin bundir, buru-buru membujuk dan menyemangati. Melihat Xianzong makin mendekat, Meilan buru-buru menjelaskan kebenaran. Ia hanya diare, bukan ingin bundir. Melihat kotoran di tepi jurang, Xianzong langsung menutup hidung dan kabur. Setelah Meilan menjauh dari jurang, Xianzong memetikkan tanaman obat untuk mengatasi diare. Meilan penasaran, hanya berhenti fitness saja, kenapa di mata Xianzong seperti kiamat? Xianzong perlahan menceritakan kisah hidupnya. Baginya, berhenti fitness sama saja dengan ditinggalkan seluruh dunia. Saat lahir, Xianzong sangat kecil, dokter menyerah padanya. Masa kecilnya lemah dan sering sakit, orang tua pun menyerah. Sampai akhirnya ia bertemu kepala gym lama. Demi mengubah tubuhnya yang lemah dan tidak ingin lagi ditinggalkan, ia mulai berolahraga setiap hari di bawah bimbingan kepala gym. Tapi saat merasa sudah cukup kuat, ia malah ditinggalkan pacar. Susah payah meraih juara 2 binaraga, malah ditinggalkan kepala gym yang dulu menyelamatkannya. Saat seluruh dunia meninggalkannya demi membuktikan dirinya bisa bertahan, Xianzong memutuskan untuk menjadi lebih kuat dan terus berjuang di dunia fitness. Ia ingin menggunakan kisahnya untuk menyemangati Meilan, tapi Meilan langsung melihat luka di hati Xianzong. Memang, lewat fitness,
Otot dan fisik Xianzong jadi kuat, tapi luka di hatinya tetap ada. Ia tetap tidak bisa melupakan orang-orang yang pernah meninggalkannya. Meilan menyarankan Xianzong untuk menemui kepala gym lama. Jika Xianzong bisa mengatasi luka batinnya, Meilan percaya dirinya juga bisa sembuh lewat ketekunan. Karena kata-kata Meilan, Xianzong pun bertekad menemui kepala gym lama sambil membawa piala juara. Piala itu membuktikan kualitas fisiknya dan semua usahanya. Kepala gym lama pun akhirnya mengungkapkan alasan meninggalkan Xianzong. Saat itu ada pelatih luar negeri yang tertarik pada Xianzong, meminta kepala gym lama menyerahkan Xianzong untuk dilatih di luar negeri, menjanjikan akan memaksimalkan potensinya. Demi masa depan Xianzong, kepala gym lama memilih melepasnya dari gym kecil itu, berharap ia bisa terbang lebih tinggi. Karena itu, setelah Xianzong meraih juara 2, kepala gym lama sengaja berkata kejam agar Xianzong mau pergi. Setelah mendapat pelatihan lebih baik di Amerika, Xianzong benar-benar meraih medali emas. Kini, kepala gym lama berharap Xianzong kembali ke jalannya sendiri, bukan bertahan di gym tanpa harapan itu. Xianzong menghapus air mata berkata ia tidak akan kemana-mana. Gym 24 jam adalah pilihannya dan rumahnya. Kembali ke gym, Xianzong tanpa sengaja menemukan catatan kepala gym lama, berisi foto-foto latihan dirinya selama bertahun-tahun, resep makanan sehat, clipping berita kemenangan, dan sebagainya. Xianzong pun sadar, kepala gym lama sebenarnya tidak pernah meninggalkannya. Ia pun mengirim pesan pada kepala gym lama, menyuruhnya mulai rehabilitasi hari ini, dan sudah menyiapkan jadwal serta langkah-langkah latihan untuknya. Seiring kepala gym lama mulai rehabilitasi, luka di hati Xianzong pun perlahan sembuh. Malam itu ia menelepon Meilan, menceritakan bahwa ia sudah menemui kepala gym lama dan akan menunggu Meilan sampai ia siap untuk mulai lagi dari awal. Meilan pun memberanikan diri mengajak mantan bertemu, meminta mantan tidak lagi mengirim pesan tak berguna padanya. Mantan ingin balikan, berharap Meilan mengerti alasan di balik sikapnya. Tapi kali ini, Meilan tidak lagi merendahkan diri, ia tegas menolak balikan. Ia tidak ingin tahu alasan mantan, dan tidak ingin terluka lagi. Setelah benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada mantan, Meilan kembali ke gym. Tapi topinya tertiup angin dan tersangkut di papan nama gym. Meilan tidak bisa meraihnya. Saat itu Xianzong memeluk pinggangnya dari belakang, mengangkatnya dan mengambilkan topi dengan mudah. Saat itu jantung Meilan tiba-tiba berdebar kencang. Hari itu gym kedatangan tamu istimewa. Xianzong terkejut. Tamu itu adalah mantan pacar yang tak bisa ia lupakan, Jiang Shuai. Jiang Shuai berkulit putih, cantik, wajah kecil dan pinggang ramping. Seorang influencer yang sedang naik daun. Apapun yang ia pakai atau makan, toko yang ia kunjungi, semuanya langsung jadi tempat hits. Pelatih Lucia sangat senang menyarankan Xianzong untuk mempertahankan Jiang Shuai sebagai anggota agar gym dapat promosi gratis. Tapi Xianzong malah bersikap dingin, tidak berniat mempertahankan Jiang Shuai, bahkan menganggap kehadirannya menarik terlalu banyak perhatian dan mengganggu anggota lain. Demi menertibkan gym, Xianzong membuat aturan baru. Tidak boleh memakai baju mencolok, tidak boleh berdandan berlebihan, terutama dilarang membawa urusan pribadi ke gym. Tak disangka, aturan baru ini langsung ditentang anggota. Jiang Shuai bahkan sengaja menyindir bahwa Xianzong lah yang membawa urusan pribadi ke gym. Secara pribadi, Jiang Shuai langsung mengatakan pada Xianzong bahwa ia tidak akan pergi. Untuk membuat Jiang Shuai menyerah, Xianzong sengaja menyuruhnya mengangkat barbel berat, bersumpah akan membalas semua luka yang pernah ia terima dari Jiang Shuai. Mereka dulu pernah pacaran. Saat putus, Jiang Shuai berkata kejam. Karena putus cinta, Xianzong gagal di lomba dan kehilangan medali emas. Kini, Xianzong sengaja menyiksa mantan pacarnya dengan barbel berat, tapi tak disangka Jiang Shuai sanggup menahan beban itu. Xianzong pun bingung, apa sebenarnya tujuan mantan kembali padanya. Melihat Xianzong dan Jiang Shuai tampak cocok, anggota lama memuji mereka sebagai pasangan serasi, hanya Meilan yang cemberut. Dalam kekecewaan, Meilan tergoda makan tteokbokki pedas. Saat mengeluh wajahnya bengkak karena tteokbokki, Meilan melihat Jiang Shuai bermesraan dengan seorang pria di pinggir jalan. Meilan mengira pria itu Xianzong, tapi saat pria itu menoleh,
ternyata Roy dari gym seberang. Roy genit, pura-pura membantu membersihkan debu untuk mendekati Jiang Shuai, tapi langsung dihentikan Jiang Shuai. Demi merebut Jiang Shuai, Roy mendaftar jadi anggota gym Xianzong selama setahun, lalu menyarankan Xianzong untuk menyerah pada Jiang Shuai. Tak lama, Xianzong memergoki Meilan diam-diam makan tteokbokki, dan Meilan sadar dirinya dikhianati calon adik iparnya. Xianzong tanpa ampun menghukum Meilan dengan 50 squat. Saat Meilan hendak curang, tiba-tiba ada yang memeluk pinggangnya dari belakang. Meilan mengira itu Xianzong dan senang, tapi saat menoleh ternyata Jiang Shuai. Jiang Shuai diam-diam memberitahu celana ketat Meilan robek, lalu menutupi pantat Meilan dari belakang dan membawanya ke ruang ganti. Celana ketat Meilan memang berlubang besar, Jiang Shuai pun memberikan celana mahal miliknya. Meilan merasa tidak enak, tapi Jiang Shuai sangat murah hati, bahkan mengajak Meilan berteman. Meilan menambah akun media sosial Jiang Shuai, baru tahu ternyata Jiang Shuai bukan hanya influencer, tapi juga penulis buku healing bestseller. Meilan heran, kenapa influencer sehebat itu datang ke gym sepi ini. Saat sedang berpikir, Meilan melihat paparazzi diam-diam memotret Jiang Shuai, langsung melempar bola basket ke arah paparazzi. Tak disangka Jiang Shuai lebih hebat, langsung melempar paparazzi dengan teknik judo. Malam itu, sebagai ucapan terima kasih, Jiang Shuai mentraktir Meilan makan, terus menuangkan minuman untuk Meilan. Meilan mabuk berat, lalu menceritakan kisah cinta sepihaknya yang menyedihkan. Jiang Shuai pun ikut bercerita tentang kisah cintanya yang gagal dengan Xianzong. Saat pacaran, Xianzong sibuk fitness, demi tubuh dan lomba menolak kue ulang tahun dari pacar. Bahkan saat nonton film diam-diam keluar untuk minum protein, terlalu fokus pada lomba sampai lupa ulang tahun pacar. Bagi Jiang Shuai, pacarnya adalah pria gila fitness yang tidak mau berkompromi. Karena itu, sebelum lomba, Jiang Shuai berkata kejam pada Xianzong, sengaja ingin menyakitinya. Kini, Jiang Shuai menasihati Meilan agar jangan pernah pacaran dengan pria fitness. Meilan tidak tahu bahwa pria dalam cerita Jiang Shuai adalah Xianzong. Bahkan dalam mabuknya ia bersumpah akan. Keesokan harinya, Meilan menyesal setelah sadar. Baru ingat kemarin Jiang Shuai ingin mengenalkannya pada seseorang. Dalam keadaan mabuk, ia langsung setuju tanpa berpikir. Karena sudah terlanjur janji, Meilan pun pergi kencan. Di kafe, Meilan melihat seorang pria gemuk berbaju pink sedang menunggu seseorang, dan mengira itulah pria yang dikenalkan Jiang Shuai. Apalagi Jiang Shuai bilang mereka sangat cocok. Pria itu sangat aneh. Meilan datang tepat waktu tapi malah dimarahi karena tidak datang 10 menit lebih awal. Meilan menunduk minta maaf. Tapi pria itu meminta Meilan minimal memesan kopi. Kalau tidak sopan pada pemilik kafe. Saat Meilan hendak pergi, seorang pria lain menelepon, mengaku sebagai pria yang dikenalkan Jiang Shuai. Barulah Meilan sadar ia salah orang. Pada saat itu, calon pasangan kencan Meilan yang sebenarnya perlahan berjalan mendekat. Meilan langsung membelalakkan mata, ternyata pria itu sangat tampan. Bukan hanya tampan, pria itu juga sangat sopan dan perhatian. Menyadari Meilan bingung memilih antara dua cangkir latte di depannya, pria tampan itu langsung menawarkan untuk bertukar kopi dengannya. Meilan dalam hati yakin, kemungkinan pria super tampan tertarik padanya hampir nol. Jikapun ada, pasti pria itu penipu. Benar saja, tak lama kemudian, pria tampan itu menawarkan asuransi. Meilan buru-buru menjelaskan bahwa ia sudah punya semua jenis asuransi, tidak perlu membeli lagi. Tak disangka, pria itu malah meminta Meilan merekomendasikan produk asuransi yang terpercaya untuk dirinya. Meilan kembali terkejut, tampaknya pria tampan itu bukan penipu. Setelah minum kopi, pria tampan itu mengajak Meilan makan malam. Saat makan, Meilan tanpa sengaja melihat di pergelangan kaki pria itu ada sesuatu yang mirip borgol elektronik. Meilan langsung ketakutan, jangan-jangan pria itu mantan narapidana. Namun, pria itu menjelaskan bahwa itu hanya kunci loker kolam renang. Meski begitu, Meilan tetap belum bisa menghilangkan kecurigaannya pada pria tampan itu. Setelah makan malam, pria itu mengajak Meilan ke studio pribadinya. Meilan melihat studio itu remang-remang,
Di atas meja ada pajangan tengkorak. Suasananya seperti tempat pembunuhan. Dengan senyum samar, pria itu menutup pintu dan menguncinya. Lalu hendak mengeluarkan sesuatu yang panjang dan mengilap dari saku. Meilan kembali ketakutan, yakin pria itu akan menikamnya dengan pisau. Ternyata, yang dikeluarkan pria itu adalah sate ayam yang harum dan lembut. Pulang ke rumah, Meilan menceritakan kencan aneh itu pada adiknya. Anehnya, pria tampan itu hampir sempurna, sangat langka. Tapi entah kenapa Meilan sama sekali tidak tertarik padanya. Adiknya menasihati Meilan agar tidak terlalu pilih-pilih, kalau sudah bertemu yang baik, harus segera diambil. Meilan pun galau, tidak tahu apakah harus menerima kenyataan pahit atau tetap melanjutkan pertemuan dengan pria tampan itu. Di sisi lain, Xianzong juga sedang galau. Sejak Jiang Shuai bergabung, jumlah anggota Jim melonjak drastis dalam semalam. Saat itu, Jiang Shuai mengirim pesan pada Xianzong, mengajaknya bertemu di luar. Xianzong memenuhi undangan itu dan mendapati Jiang Shuai sudah memesankan makanan tinggi protein untuknya. Setelah beberapa tahun, Jiang Shuai masih ingat kebiasaan makan Xianzong demi fitness. Setelah makan, Jiang Shuai mengajak Xianzong ke toko pakaian pria, membelikan banyak baju untuknya. Setelah kencan, Xianzong tak tahan penasaran, bertanya pada Jiang Shuai kenapa tiba-tiba kembali. Jiang Shuai menjawab dengan misterius, mengaku datang untuk mengambil sesuatu yang paling penting dari Xianzong. Xianzong melihat ke cermin, lalu menunduk ke arah bawah tubuhnya, curiga Jiang Shuai ingin melakukan hal-hal dewasa dengannya. Hari itu juga, Jiang Shuai kembali mengirim pesan pada Xianzong, mengajaknya bertemu di restoran. Membayangkan Jiang Shuai sangat menginginkan tubuhnya, Xianzong pun bimbang. Pelatih Lucia memberitahu Xianzong bahwa berkat Jiang Shuai, masalah keuangan Jim sudah teratasi. Xianzong memutuskan untuk membalas budi. Demi Jim, ia harus berani mengorbankan tubuhnya. Malam itu, Xianzong datang ke hotel yang sudah dijanjikan. Jiang Shuai mengenakan jubah mandi, wajahnya penuh godaan, lalu menarik Xianzong masuk ke kamar. Pada saat yang sama, setelah banyak pertimbangan, Meilan akhirnya setuju untuk bertemu lagi dengan pria tampan itu. Namun, setiap kali berhadapan dengan pria tampan, Meilan selalu terbayang sosok Xianzong. Meilan yang frustrasi pun lari keluar dan melihat Xianzong muncul di hotel, sementara Jiang Shuai memeluk lengan Xianzong dengan mesra. Meilan pun sadar, ternyata mantan pacar yang selalu dikenang Jiang Shuai adalah Xianzong. Namun kali ini, Meilan tidak merasa sedih. Justru sebaliknya ia sangat bersemangat. Adiknya menyadari ada yang aneh pada Meilan. Meilan menjelaskan, meski ia menyatakan cinta pada Xianzong, berpacaran dengan pria gila fitness tidak akan membuatnya bahagia. Walaupun masih dalam tahap naksir, Meilan sudah membayangkan berbagai kemungkinan jika berpacaran dengan Xianzong. Selama pacaran, perhatian Xianzong pasti tidak akan tertuju pada ciuman atau pelukan. Sebaliknya ia hanya akan khawatir pada masalah otot pacarnya. Bahkan jika sampai menikah, sebagai pecinta otot dada, Xianzong pasti akan berteriak "Aku cinta kamu" sambil tetap latihan otot dada di pelaminan. Kelak di ruang bersalin saat istrinya melahirkan, Xianzong pun akan terus melakukan squat dan menghitung mundur. Meilan tertawa sendiri membayangkan itu, merasa pria gila fitness seperti itu tidak mungkin bisa membahagiakan siapapun. Jadi lebih baik ia mundur sebelum terluka lebih dalam. Keesokan harinya, Meilan datang ke gym dengan penuh semangat. Namun yang ia lihat justru Xianzong dan Jiang Shuai yang tampak sangat akrab. Saat itu juga Meilan sadar semua kekuatan dan senyum yang ia tunjukkan selama ini hanyalah topeng untuk menipu diri sendiri. Meilan diam-diam mendengarkan percakapan Xianzong dan Jiang Shuai dan tahu bahwa semalam mereka berdua sepertinya menghabiskan malam penuh gairah di hotel. Jiang Shuai lalu mengajak Meilan minum kopi bersama. Meilan memberanikan diri menanyakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu di hotel antara Jiang Shuai dan Xianzong. Jiang Shuai menjawab dengan misterius, mengatakan mereka berdua hanya merekam beberapa video di kamar hotel. Meilan buru-buru menghindar, takut mereka merekam video yang tidak-tidak. Namun, kenyataan sama sekali berbeda dengan bayangannya. Malam itu, Xianzong juga mengira Jiang Shuai menginginkan tubuhnya dan sudah siap untuk berkorban. Namun, ternyata di kamar hotel sudah ada kru produksi. Barulah Xianzong tahu Jiang Shuai mengajaknya hanya untuk merekam video fitness.
Saat itu, Jiang Shuai menjelaskan pada Xianzong bahwa dirinya sedang sakit. Ia percaya, meski Xianzong adalah pacar terburuk, tapi ia adalah pelatih fitness terbaik yang tidak akan berkompromi hanya karena ia sakit. Itulah yang diinginkan Jiang Shuai. Ia ingin melawan penyakitnya lewat olahraga dan fitness. Setelah tahu hubungan Jiang Shuai dan Xianzong sudah benar-benar berakhir, Meilan pun kembali bersemangat dan mulai berusaha menarik perhatian Xianzong. Sebelum fitness, Meilan berdandan cantik. Saat latihan, ia sengaja mengatur ekspresi dan gerakan agar terlihat sempurna di depan Xianzong. Namun, karena kurang fokus, ia malah menjatuhkan alat fitness ke cermin. Meilan ingin memeriksa cermin, tapi Xianzong melarang. Dengan penuh harap, Meilan menoleh ke arah Xianzong, namun Xianzong malah berjalan melewatinya dan langsung ke Jiang Shuai, memperingatkan agar tidak mendekat sebelum pecahan kaca dibersihkan. Melihat Xianzong begitu perhatian pada Jiang Shuai, Meilan pun kecewa. Para ibu-ibu di gym juga membicarakan kecocokan Xianzong dan Jiang Shuai, membuat Meilan makin galau. Meilan meminta maaf pada Xianzong karena memecahkan cermin. Xianzong tidak menyalahkannya, malah meminta bantuan Meilan untuk merencanakan perjalanan 2 hari 1 malam bersama anggota gym. Atas saran ketua kelompok, Meilan memilih lokasi di tepi pantai. Pada hari keberangkatan, para ibu-ibu berdandan mencolok. Adik Meilan juga berdandan cantik, hanya Meilan yang tetap memakai pakaian olahraga biasa. Adiknya heran, kenapa Meilan tidak memakai baju seksi yang sudah dipilihkan. Meilan menjelaskan, bagi pria gila fitness, pakaian olahraga fungsional seperti ini justru adalah pakaian dewi yang paling ampuh. Benar saja, Xianzong memuji pakaian Meilan yang elastis dan menyerap keringat, menyebutnya sebagai outfit terbaik hari itu. Meilan sedang bangga, tapi tiba-tiba melihat Jiang Shuai datang dengan celana ketat dan jaket olahraga tipis, berjalan anggun, dan langsung mengalahkan penampilannya. Di dalam bus, Xianzong duduk di depan Meilan dan tertidur. Meilan dengan perhatian mengatur AC untuknya, lalu menopang kepala Xianzong agar tidak membentur kaca. Aksi Meilan itu dilihat oleh Jiang Shuai yang langsung menebak isi hati Meilan. Meski tidak setuju berpacaran dengan pria gila fitness, Jiang Shuai tetap menyemangati Meilan, percaya mungkin Meilan berbeda dengannya. Meski tujuan utama ke pantai adalah berlibur, bagi para pecinta fitness, dimanapun adalah tempat olahraga. Di tepi pantai, Xianzong tetap memimpin semua orang berlari dan berolahraga. Meilan sangat menikmati momen itu. Bisa berlari bersama Xianzong di alam terbuka membuatnya bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat berlari, Jiang Shuai terjatuh, dan Xianzong tanpa pikir panjang langsung menolongnya dengan penuh perhatian. Meilan yang belum menyerah mencoba merebut hati Xianzong lewat makanan. Mulai memanggang daging dengan serius, yakin tidak ada yang bisa menolak daging panggang buatannya. Saat Xianzong datang, Meilan langsung menyuruhnya mencicipi. Benar saja, Xianzong langsung memuji kelezatan daging panggang Meilan. Saat memanggang, Meilan tidak sengaja terkena asap hingga matanya perih. Xianzong dengan perhatian meniup matanya. Dalam sekejap, Meilan merasa sangat bahagia. Namun, saat itu juga para ibu-ibu memanggil Xianzong, mengatakan Jiang Shuai sedang minum obat maak dan meminta Xianzong menepuk punggungnya. Xianzong pun langsung meninggalkan Meilan dan menolong Jiang Shuai. Melihat itu, Meilan kembali kecewa. Setelah makan, Xianzong ingin menggandeng Jiang Shuai jalan-jalan. Meilan buru-buru mencari alasan, lalu mengusulkan permainan squad truth or dare. Permainan dimulai dari Meilan yang langsung bertanya tentang hubungan Xianzong dan Jiang Shuai. Xianzong menjawab hanya hubungan pelatih dan anggota biasa, tapi Meilan melihat tangan dan kaki Xianzong gemetar, tubuhnya menghindar, jelas sedang berbohong. Para ibu-ibu pun ikut menggoda, menyuruh Xianzong squat karena berbohong. Namun, Jiang Shuai langsung mengaku bahwa mereka memang pernah berpacaran, tapi hubungan itu sudah berlalu. Adik Meilan membela kakaknya, menilai Xianzong dan Jiang Shuai seharusnya dari awal mengakui hubungan mereka, bukan membiarkan orang lain terjebak di tengah. Suasana pun jadi canggung. Meilan sedih, hanya bisa melampiaskan perasaan lewat bernyanyi. Dalam pikirannya, yang terbayang hanya kelembutan Xianzong pada Jiang Shuai. Kata-kata bisa berbohong, tapi tubuh tidak.
Menurut Meilan, tubuh Xianzong selalu condong ke arah Jiang Shuai. Setelah bernyanyi, Meilan merasa perutnya tidak enak. Pelatih Lucia memberikan obat maak, tapi Jiang Shuai melarang, mengatakan obat itu miliknya dan Meilan tidak boleh meminumnya. Meilan bingung, hanya 2 butir obat saja. Dalam perdebatan, Meilan nekat meminum obat itu. Jiang Shuai langsung panik, menjelaskan bahwa itu bukan obat maak, melainkan obat pereda nyeri. Saat bicara, Meilan tiba-tiba pingsan. Saat sadar, ia melihat Xianzong menggendongnya di punggung. Di perjalanan, Jiang Shuai menelepon, meminta Xianzong tidak khawatir, karena yang diminum Meilan memang benar obat maak dari pelatih. Setelah insiden kecil itu berlalu, Meilan menarik Jiang Shuai ke samping, bertanya kenapa ia harus minum obat pereda nyeri. Jiang Shuai akhirnya jujur, ia menderita penyakit serius. Namun, di media sosial dan di depan orang lain, Jiang Shuai selalu berpura-pura kuat. Mungkin karena itu, ia sangat iri pada Meilan yang jujur dan apa adanya. Berbeda dengan Jiang Shuai, Meilan tidak pernah menyembunyikan diri, selalu menunjukkan sisi paling asli pada dunia. Jiang Shuai mengaku ia datang ke gym mantan pacarnya hanya untuk syuting foto fitness. Ia ingin, seperti Meilan, bisa tampil apa adanya di depan kamera. Hari-hari berikutnya, Meilan dan Jiang Shuai berlatih fitness bersama di bawah bimbingan Xianzong, dan mereka pun menjadi sahabat baik. Akhirnya, hari pemotretan foto fitness Jiang Shuai tiba. Hari itu, Jiang Shuai mengingatkan Xianzong bahwa belakangan ini ia banyak berubah, seolah-olah ada sesuatu yang lebih berharga dari olahraga. Dengan dukungan Xianzong dan Meilan, Jiang Shuai tampil percaya diri di depan kamera. Namun, saat itu Xianzong belum memahami maksud ucapan Jiang Shuai. Dengan dukungan penuh dari Xianzong, Jiang Shuai berhasil menyelesaikan pemotretan foto fitness dengan sempurna. Namun, tak lama kemudian ia meninggal dunia karena penyakitnya. Di acara pemakaman, para penggemar Jiang Shuai menyerang Xianzong, menuduh Xianzong memaksa Jiang Shuai yang sedang sakit untuk tetap fitness, sehingga memperparah penyakitnya. Menghadapi tuduhan itu, Xianzong sama sekali tidak membela diri. Bahkan ia sendiri percaya bahwa dirinya yang menyebabkan kematian Jiang Shuai. Dalam rasa bersalah yang sangat besar, Xianzong memilih pergi tanpa pamit, meninggalkan gym 24 jam yang selama ini ia anggap sebagai hidupnya. Tanpa Xianzong sebagai kepala gym, para pelatih dan anggota tidak tahu harus berbuat apa. Meilan mengusulkan agar mereka menunggu Xianzong kembali. Seperti dulu, Xianzong selalu menunggu mereka tanpa kenal lelah. Demi menjaga gym, para pelatih dan anggota membuat jadwal piket, membagi satu hari menjadi 3 shift. Selama itu, para penggemar Jiang Shuai terus datang untuk memprotes, tapi para anggota tetap setia menjaga gym dengan cara mereka masing-masing. Untuk mencari Xianzong, Meilan pergi ke lapangan tembak, ke lapangan basket, dan mendaki gunung yang dulu sering mereka kunjungi, berharap Xianzong muncul di tempat-tempat itu. Namun, setiap kali yang ia temui hanya bayangannya sendiri tentang Xianzong, tidak pernah benar-benar bertemu pria gila fitness itu. Sementara itu, krisis di gym terus berlanjut. Pemilik gedung meminta para pelatih dan anggota pindah bulan ini, karena ada orang yang menawar 2 kali lipat harga sewa. Pelatih Lucia tanpa sengaja mendengar Roy dari gym seberang membicarakan soal sewa 2 kali lipat dengan pemilik gedung. Yakin Roy ingin merebut gym mereka. Tanpa basa-basi, Lucia langsung menghajar Roy dan memperingatkan agar tidak meremehkan gym ini. Pelatih muda di gym juga sangat setia. Suatu hari, ia mendengar beberapa siswa membicarakan Xianzong, menuduh Xianzong sebagai penyebab kematian Jiang Shuai, bahkan menyebutnya pembunuh. Pelatih muda itu langsung membantah, meminta mereka menarik kata-katanya, bahkan sampai membongkar sepeda mereka karena marah. Masalah itu sampai ke kantor polisi. Orang tua siswa menuntut permintaan maaf dan ganti rugi. Saat suasana memanas, ibu pelatih muda tiba-tiba muncul dan menyelesaikan masalah. Lucia baru tahu, ternyata ibu pelatih muda adalah direktur rumah sakit, dan pelatih muda itu berasal dari keluarga kaya dan lulusan fakultas kedokteran. Selama ini, Meilan tidak pernah berhenti mencari Xianzong. Suatu hari di depan kantor, Meilan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Cara orang itu jongkok membuat Meilan yakin itu pasti Xianzong.
Tanpa pikir panjang, Meilan mengejarnya dan melihat Xianzong masuk ke lantai 10 sebuah apartemen. Karena lift lama datang, Meilan memutuskan naik tangga. Saat kelelahan, ia teringat kata-kata penyemangat Xianzong dulu. Dengan semangat itu, Meilan akhirnya berhasil sampai ke lantai 10 dan bertemu Xianzong. Setelah berbincang, Meilan mengetahui bahwa setelah meninggalkan gym, Xianzong terus bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Meilan berharap Xianzong kembali, karena semua orang di gym sangat membutuhkan dan merindukannya. Namun, Xianzong mengabaikan permohonan Meilan dan pergi begitu saja tanpa belas kasihan. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, Xianzong selalu memikirkan gym. Kadang-kadang di jalan, Xianzong mendengar seseorang memanggil kepala gym, dan ia selalu menoleh, mengira itu panggilan untuknya. Bagi Xianzong, setiap kali para pelatih dan anggota memanggilnya kepala gym dan meminta bantuan untuk berbagai urusan kecil, semua itu terasa sangat hangat. Namun, setiap kali menoleh, Xianzong selalu melihat papan iklan Jiang Shuai, membuat rasa bersalah dalam hatinya kembali membuncah dan sulit reda. Malam itu, Meilan sengaja memesan belasan kali teteokbokki pedas hanya untuk menunggu kesempatan kebetulan. Berharap kurir berikutnya yang mengantar teteokbokki adalah Xianzong. Berkat kegigihan Meilan, akhirnya Xianzong benar-benar datang. Di hadapan Xianzong, Meilan memperkenalkan berbagai rasa teteokbokki, mulai dari saus pedas hingga saus mawar dan lain-lain. Setiap porsi teteokbokki bisa menjadi penghibur saat ia sedih dan kecewa. Setelah berkata demikian, Meilan menyuapkan sepotong teteokbokki super pedas ke mulut Xianzong. Xianzong langsung merasa sangat kepedasan, namun anehnya, perasaan sedihnya seolah sedikit terobati oleh teteokbokki yang sangat pedas itu. Malam itu mereka berdua menghabiskan semua teteokbokki. Xianzong khawatir dengan bentuk tubuh Meilan, tapi Meilan berkata tidak masalah, asalkan Xianzong mau kembali dan membantunya menurunkan berat badan. Xianzong tetap menghindar, namun Meilan dengan jujur mengatakan bahwa kematian Jiang Shuai bukanlah kesalahan Xianzong. Meilan yakin Jiang Shuai memilih foto fitness sebagai foto kenangan bukan tanpa alasan. Pasti ingin menunjukkan pada dunia usaha terakhirnya. Hidup memang kejam, tapi Jiang Shuai sudah berjuang sekuat tenaga dan tidak pernah menyerah. Xianzong pun merasa terharu. Saat itu di grup gym muncul notifikasi siaran langsung. Dalam siaran itu, dari pelatih hingga anggota lama, semua menceritakan perhatian Xianzong pada anggota dan kecintaannya pada gym. Lin Jie percaya alasan Jiang Shuai memilih datang ke gym adalah karena ingin meninggalkan tubuh terbaik yang dibentuk bersama Xianzong. Pelatih muda juga menceritakan kisahnya sendiri tentang kebaikan Xianzong. Sebagai anak dari keluarga dokter, ia memikul harapan besar ibunya. Namun karena takut darah, ia tidak bisa menjadi dokter bedah. Sejak saat itu, ia merasa kehilangan makna hidup, mulai makan berlebihan hingga menjadi sangat gemuk. Dalam keputusasaan, ia ingin mengakhiri hidup, namun tali yang digunakan selalu putus karena tidak kuat menahan berat badannya. Saat itulah ia bertemu Xianzong, yang mengulurkan tangan dan menyemangatinya untuk menurunkan berat badan dulu sebelum berpikir untuk mati. Berkat dorongan Xianzong, ia mulai berolahraga, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyebut kata besok yang penuh harapan. Sejak saat itu, ia terus berolahraga, tidak hanya mendapatkan kembali bentuk tubuh, tapi juga mengubah pola pikirnya yang semula pesimis. Saat menceritakan kisahnya, pelatih muda itu menangis di depan kamera, mengatakan setiap hari berolahraga bersama Xianzong memberinya keberanian untuk hidup. Semua pelatih dan anggota berharap Xianzong yang telah memberi mereka harapan mau kembali dan keluar dari bayang-bayang masa lalu. Melihat siaran langsung yang mengharukan itu, mata Xianzong memerah. Meilan menyemangatinya, mengatakan tidak apa-apa jika ingin menangis. Setelah menangis harus kembali ke gym, kembali ke sisi orang-orang yang membutuhkan dirinya. Berkat dorongan Meilan dan para anggota, akhirnya Xianzong memutuskan untuk meninggalkan beban masa lalu dan kembali ke gym yang ia cintai. Pemandangan di dalam gym masih sama seperti dulu. Meski Xianzong sempat pergi, para anggota tetap berlatih sendiri karena mereka percaya Xianzong tidak akan meninggalkan mereka. Namun, di hari pertama Xianzong kembali, ia langsung menghadapi tantangan besar. Orang yang menawar 2 kali lipat harga sewa gym datang.
Ternyata bukan Roy, melainkan ibu dari pelatih muda. Demi membujuk anaknya meninggalkan gym dan kembali ke dunia medis, sang ibu terpaksa mengambil langkah ekstrem ini. Menghadapi tekanan dari ibunya, pelatih muda langsung melepas bajunya, memperlihatkan tubuh hasil latihan. Tubuh itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, bukan demi memenuhi harapan ibunya, melainkan mengikuti keinginan hatinya sendiri. Namun, meski begitu, sang ibu tetap tidak mau berkompromi. Jika anaknya tidak mau pergi, ia akan menutup gym ini. Pelatih Lucia meminta maaf pada Roy atas kesalahpahaman, dan Roy pun mengungkapkan bahwa sebelum pergi, Xianzong pernah memintanya menjaga gym. Meski mereka rival, mereka juga pernah menjadi sahabat baik. Di dalam gym, Xianzong menerima pesan dari Meilan yang mengajaknya bertemu. Ia sangat senang, namun karena hanya membeli 2 porsi taekwoki, saat melihat para ibu-ibu lewat, Meilan spontan menarik Xianzong ke gang kecil untuk bersembunyi. Namun, Xianzong sengaja berbohong, mengatakan para ibu-ibu belum pergi, karena ia hanya ingin berduaan dengan Meilan. Tanpa sadar, ia sudah jatuh cinta pada Meilan, tapi sebagai pecinta otot, Xianzong tetap tidak mau mengakuinya. Setiap hari, ia hanya sibuk berebut taekwoki dengan Meilan. Suatu malam setelah makan taekwoki, salju pertama turun. Meilan menadahkan tangan menangkap salju, seperti anak kecil yang larut dalam kegembiraan. Xianzong tidak bisa menahan diri, ia menggenggam tangan Meilan. Meilan terkejut, Xianzong buru-buru berbohong, lalu mencari alasan sebagai pelatih untuk mengajak Meilan lari bersama. Beberapa hari ini, dimanapun dan kapanpun, Xianzong selalu memikirkan Meilan, teringat taekwoki yang mereka makan bersama. Xianzong tidak mengerti perasaannya, sampai suatu hari editor majalah fitness mengajaknya bertemu. Editor itu tahu Xianzong pernah menjadi juara binaraga Amerika, lalu mengundangnya menjadi model sampul majalah. Xianzong langsung setuju. Namun saat kembali ke gym dan memeriksa tubuhnya, ia terkejut melihat otot dan lemak yang tidak seharusnya ada. Saat mengukur dengan mesin, kadar lemak tubuhnya 2 kali lipat dari saat juara. Xianzong sempat curiga mesin rusak, tapi pelatih muda mengatakan mesin baru saja diperbaiki dan sangat akurat. Xianzong pun harus mengakui ia telah lalai menjaga tubuhnya. Demi pemotretan sampul majalah, Xianzong mulai kembali berlatih keras seperti dulu. Saat tubuhnya mulai pulih, ia menyadari setiap kali bertemu Meilan, ia selalu teringat taekwoki dan keinginan untuk memanjakan diri. Di gym, setiap kali Meilan mengikat rambut, Xianzong teringat wajah Meilan saat makan taekwoki. Saat Meilan mengangkat dumbbell dan terengah-engah, Xianzong membayangkan Meilan terengah-engah karena taekwoki pedas. Saat Meilan memegang bola pijat, Xianzong membayangkan Meilan memegang nasi kepal dan menyuapkannya ke mulutnya. Karena khayalan-khayalan itu, Xianzong hampir melanggar diet, nyaris saja memakan makanan yang bisa merusak bentuk tubuhnya. Saat itu juga, editor majalah memajukan jadwal pemotretan 1 minggu lebih awal. Xianzong berjanji akan tampil dengan tubuh sempurna. Tapi saat menoleh, ia melihat Meilan keluar dari toko taekwoki dan melambaikan tangan. Xianzong spontan berbalik dan menghindar, yakin selama ia menjauhi Meilan, ia tidak akan tergoda. Meilan tidak mengerti kenapa Xianzong menghindarinya, lalu bercerita pada adiknya. Ia berkata, jika Xianzong terus menghindar, ia akan langsung menyatakan cinta. Adiknya menahan Meilan, menyarankan agar tidak terburu-buru, tapi belajar cara menggoda pria, agar akhirnya Xianzong sendiri yang menyatakan cinta. Itulah puncak dari strategi wanita mengejar pria. Demi kebahagiaan kakaknya, adik Meilan mengajarkan beberapa trik klasik menggoda pria. Trik pertama, menjaga kontak mata yang penuh makna dengan Xianzong, secara tidak sadar menyampaikan perasaan lewat tatapan. Meilan pun mencobanya, tapi bukannya membuat Xianzong terpikat, ia malah dipuji para ibu-ibu karena giginya bagus saat tersenyum. Meilan kesal, tapi adiknya tidak menyerah, mengajarkan trik kedua, sengaja melakukan kontak fisik. Meilan langsung mempraktikkan, pura-pura ingin membersihkan sesuatu di wajah Xianzong, tapi Xianzong malah terus mundur dan menghindar. Adiknya menegaskan, jika Xianzong menghindar, itu tanda ia tertarik. Kini,
Meilan harus mengeluarkan jurus pamungkas, mulai makan dan membicarakan makanan favorit bersama Xianzong. Katanya, untuk merebut hati pria, harus merebut perutnya dulu. Kebetulan, itu keahlian Meilan. Meilan sangat percaya diri. Saat berolahraga, ia terus mengajak Xianzong membicarakan makanan dan mengundangnya makan bersama. Namun, kali ini Xianzong malah marah, melarang Meilan menyebut teteokbokki lagi, bahkan mengaku muak dengan teteokbokki. Meilan kecewa, mengira Xianzong membencinya, lalu buru-buru pergi sebelum latihan selesai. Demi menghilangkan perasaan pada Meilan, Xianzong berlatih semakin keras. Namun, semakin keras ia berlatih, bayangan teteokbokki dan Meilan semakin sulit diusir dari pikirannya. Akhirnya, Xianzong duduk di toko teteokbokki, menenangkan diri bahwa ini adalah teteokbokki terakhirnya. Namun, saat makan ia merasa rasanya tidak sama seperti saat makan bersama Meilan. Pemilik toko bersikeras resepnya sudah 30 tahun tidak berubah. Melihat kursi kosong di depannya, Xianzong baru sadar teteokbokki terasa enak bukan karena makanannya, tapi karena ada Meilan yang menemaninya. Selama bersama Meilan, semua makanan terasa istimewa. Saat itu Meilan masuk ke toko dan melihat Xianzong makan sendirian. Ia terkejut dan langsung pergi. Xianzong mengejarnya, tapi Meilan marah, mengira Xianzong bukan muak pada teteokbokki, melainkan muak makan bersama dirinya. Menghadapi kesalahpahaman itu, Xianzong untuk pertama kalinya merasa sangat sedih. Melihat Xianzong murung, Roy datang dan menyemangatinya. Namun, Xianzong tiba-tiba memutuskan untuk meminta Roy menggantikannya sebagai model sampul majalah. Baginya, wanita yang tidak bisa ia tinggalkan jauh lebih penting daripada tubuh sempurna. Setelah mengakui perasaannya pada Meilan, Xianzong mulai berusaha mendekatinya, berniat memberinya minuman sehat. Ia bahkan berlatih berkali-kali di depan cermin sebelum memberikannya. Namun, sebelum sempat memberikan minuman itu, Meilan memberitahu Xianzong bahwa ia ingin mengganti pelatih. Mulai hari ini akan berlatih dengan pelatih muda. Namun, setiap kali Meilan berlatih, Xianzong selalu muncul di samping, mengomentari berat barbel yang diberikan pelatih muda terlalu berat, atau mengingatkan urutan latihan yang benar. Meilan kesal dan meminta Xianzong berhenti mengganggunya. Xianzong sudah mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta, tapi selalu gagal karena malu. Bahkan, karena tidak sengaja, ia membuat dahi Meilan terbentur alat fitness hingga benjol besar. Xianzong ingin mengoleskan obat, tapi Meilan menolak. Meilan sudah tidak mau lagi menjadi anjing penjilat pria manapun. Beberapa hari berikutnya, Meilan tidak datang ke gym. Xianzong sangat merindukannya. Tanpa Meilan, semua alat di gym terasa tidak menarik lagi. Akhirnya, Xianzong bertanya pada adik Meilan yang datang ke gym. Adiknya sengaja menjodohkan mereka, memberitahu keberadaan Meilan. Xianzong pun langsung berlari ke tempat Meilan. Saat itu Meilan sedang berolahraga sendirian di bawah apartemen, merindukan Xianzong yang sudah beberapa hari tidak ditemui, tapi malu karena dahinya masih benjol. Saat sedang mengeluh, ia berbalik dan melihat Xianzong datang. Meilan buru-buru merapikan poni dan membalikkan badan, tapi kali ini Xianzong tidak lagi menghindar atau takut. Namun, Xianzong tidak menahan perasaannya lagi, melainkan mengungkapkan semua isi hatinya tentang Meilan. Selama ini ia menghindari Meilan, mengatakan tidak suka teteokbokki pedas, bukan karena ia muak pada Meilan, justru sebaliknya. Ia benar-benar jatuh cinta pada Meilan, sampai-sampai tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Meilan sangat terharu dan spontan mencium Xianzong. Xianzong sempat terkejut, lalu membalas ciuman Meilan dengan penuh inisiatif. Ia tidak bisa lagi menolak isi hatinya sendiri. Setelah Xianzong menyatakan perasaannya pada Meilan, mereka berdua pun memasuki masa pacaran yang manis dan lengket. Saat menjemput Meilan pulang kerja, Xianzong selalu membawakan milkshake protein yang enak untuknya. Saat menonton film bersama, Xianzong tidak lagi ngotot menjaga jadwal asupan protein setiap hari. Bagi Xianzong saat ini, Meilan jauh lebih penting daripada protein atau otot. Sebagai pecinta fitness, hadiah pertama Xianzong untuk Meilan juga sangat spesial.
sebuah mesin tangga dengan pita kupu-kupu warna pink. Saat Xianzong menggandeng tangan Meilan menaiki alat itu selangkah demi selangkah, Meilan percaya hubungan mereka, masa depan mereka berdua, akan seperti mesin itu, perlahan-lahan naik ke tempat yang lebih tinggi dan menuju kebahagiaan. Di gym, awalnya mereka ingin berpacaran diam-diam, tapi para anggota dan pelatih sudah lama tahu perasaan mereka berdua. Dengan penuh restu dan sedikit bergosip, semua orang mengatakan mereka sangat serasi. Malam hari saat mereka bermesraan sambil makan tteokbokki pedas, Xianzong mengajak Meilan untuk menghabiskan waktu berdua malam ini. Meilan spontan berpikir ke arah yang penuh gairah, tapi ternyata Xianzong hanya mengajaknya berolahraga bersama. Namun, kini olahraga mereka berbeda dari sebelumnya. Xianzong menggenggam tangan Meilan, menciuminya, dan suasana pun semakin romantis. Saat suasana mulai memanas, tiba-tiba alat penyemprot air di gym bocor. Teknisi datang memperbaiki, mengatakan ada masalah pada pipa gedung, dan jika ingin memperbaiki harus membongkar seluruh dinding. Namun, pemilik gedung tidak mengizinkan kerusakan pada bangunan. Ia mengancam, jika tidak bisa menyesuaikan diri, Xianzong harus pindah. Sebenarnya, selain masalah pipa, keuangan gym memang sudah sangat sulit. Untuk mengatasi krisis keuangan, Xianzong terpaksa menjual mesin tangga yang baru saja ia beli. Namun, saat memindahkan alat itu, ia terkilir pinggang dan harus dirawat di rumah sakit. Tanpa Xianzong, operasional gym semakin bermasalah. Terpaksa, dua pelatih lain harus menjual alat-alat gym di situs barang bekas. Meilan langsung menyadari kelelahan Xianzong. Xianzong pun jujur pada Meilan, mengungkapkan kecemasan hatinya. Ia sangat takut suatu hari harus kehilangan gym 24 jam itu. Bagi Xianzong, gym itu adalah tempat paling spesial dan berharga dalam hidupnya. Meilan menggenggam tangan Xianzong, menenangkannya, mengatakan tidak apa-apa. Di sisi Xianzong selalu ada pelatih dan anggota yang percaya dan bergantung padanya, dan Meilan juga akan selalu menemani. Namun, tak lama kemudian, Meilan dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya. Atasan memberitahu bahwa Meilan terpilih untuk dipindahkan ke cabang perusahaan di Hawaii. Dulu, ini adalah impian Meilan yang sangat ia dambakan. Tapi sekarang, memikirkan kondisi Xianzong yang sedang sulit, Meilan pun galau. Tak tahu harus mengejar mimpi pribadi atau tetap di sisi kekasihnya. Dalam kebimbangan, Meilan meminta saran pada adik dan calon adik iparnya. Keduanya kompak menjawab, jika mereka yang mengalami, mereka akan memilih tetap di sisi orang yang dicintai. Jika memilih mimpi, bukankah itu berarti mimpi lebih penting daripada orang yang disukai? Meilan benar-benar tidak bisa memutuskan. Ia pun membeli makanan enak untuk menemui Xianzong. Xianzong sudah menyerahkan seluruh hatinya pada Meilan, dan hanya di depan kekasihnya ia berani menunjukkan sisi rapuhnya. Melihat Xianzong membuka hati, Meilan pun mantap mengambil keputusan. Ia berniat melepaskan kesempatan ke Hawaii yang sudah susah payah ia dapatkan. Di hari yang sama, mantan pacar yang dulu meninggalkan Meilan tiba-tiba menghubunginya. Meilan pun curhat pada mantan, mengatakan selama hidupnya, hanya Xianzong yang benar-benar menyukai dirinya apa adanya. Namun, mantan pacarnya berkata, dulu ia juga sangat mencintai Meilan. Ia mengenang malam saat mereka putus, dan dengan penuh keberanian melepas wignya. Barulah Meilan tahu, mantan pacarnya sudah hampir botak di usia muda. Mantan pacarnya menjelaskan, malam itu di hotel ia takut Meilan kecewa, tidak mau wanita yang ia cintai melihat sisi terburuk dirinya, sehingga ia buru-buru pergi. Kata-kata mantan itu membuat Meilan tersadar, selama ini ia selalu ingin dicintai, mengira tidak ada pria yang menyukainya. Kini ia baru sadar, sebelum mencintai orang lain, ia harus mencintai dirinya sendiri. Sikapnya yang selalu berusaha menyenangkan orang lain dan mengorbankan diri sendiri, justru membuatnya kehilangan jati diri. Menyadari hal itu, Meilan berlari ke gym dan menyampaikan keputusan barunya pada Xianzong. Ia akan pergi ke Hawaii. Sebelum mencintai Xianzong, ia harus menjadi dirinya sendiri dulu. Ia berharap Xianzong mau menunggunya selama 1 tahun. Xianzong tidak menahan langkah Meilan yang sudah bulat untuk pergi, malah mendorongnya agar berani melakukan apa yang ia inginkan. Justru Meilan yang seperti inilah yang paling Xianzong sukai.
Menjelang keberangkatan Meilan ke negeri seberang, Xianzong pun sudah menyiapkan rencana untuk masa depan gym. Roy dari gym seberang dengan sukarela menawarkan bantuan. Jika gym Xianzong benar-benar harus tutup, Roy bersedia merekrut pelatih Lucia dan pelatih muda ke tempatnya. Namun, Xianzong berjanji pada kedua pelatih dan para anggota, "Beri aku waktu 6 bulan saja. Saat itu tiba, aku akan membuat gym 24 jam kembali, dengan kondisi yang lebih baik." Sebagai perpisahan sementara dengan gym 24 jam, malam itu Xianzong mengajak semua orang mengadakan pesta. Namun, di pesta itu para anggota tidak membawa makanan untuk dibagikan, melainkan alat-alat fitness dan teknik olahraga yang dulu diajarkan Xianzong. Bagi para anggota, metode latihan Xianzong, perhatian dan dorongannya yang seperti teman, adalah harta yang akan mereka bawa seumur hidup, bahkan setelah meninggalkan gym. Terharu, Xianzong untuk terakhir kalinya memimpin sesi latihan bersama sebagai pelatih. Bagi semua orang di sana, olahraga dan fitness seperti biasa adalah cara perpisahan terbaik. Mantan kepala gym datang menemui Xianzong, bukan untuk menyalahkan kegagalan Xianzong dalam mengelola gym, melainkan berterima kasih karena Xianzong sudah bertahan sejauh ini. Tak lama kemudian, tibalah hari kepergian Meilan. Xianzong mengantar Meilan ke bandara dan memberikan surat yang ia tulis sendiri. Meilan membukanya dengan penuh harap, tapi ternyata isinya hanyalah jadwal latihan olahraga. Xianzong berharap, jika suatu saat Meilan merasa lelah atau sedih di negeri orang, jangan melarikan diri dengan cara yang tidak sehat, tapi gunakan olahraga untuk mengatasi semuanya. Setelah berpelukan, Meilan pun berangkat menjemput mimpi ke negeri seberang. Waktu berlalu tanpa terasa. Sekejap, setahun pun lewat. Namun, Xianzong tidak menepati janji membuka gym yang lebih baik. Ia justru menghilang tanpa kabar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sementara itu, Lucia dan pelatih muda bekerja dengan baik di gym Roy. Para ibu-ibu anggota tetap berkumpul seperti biasa, hanya saja semua orang merindukan Xianzong yang menghilang. Suatu hari, para ibu-ibu berjalan di jalanan. Tiba-tiba seseorang di seberang jalan membagikan brosur gym. Di brosur itu ada foto pria berotot sempurna. Ternyata itu Xianzong. Saat menengadah, Xianzong benar-benar berdiri di hadapan mereka. Dengan penuh semangat, Xianzong membawa mereka ke sebuah gedung besar yang tampak megah, mengumumkan bahwa gym barunya akan dibuka di sana. Para ibu-ibu sangat gembira, tapi begitu naik ke atas, ternyata gym 24 jam yang baru ada di atap gedung. Mendengar kabar itu, Lucia dan pelatih muda pun segera datang. Di tengah rasa penasaran semua orang, Xianzong menceritakan kemana ia pergi selama setahun ini. Ternyata, selama setahun, Xianzong bekerja di banyak tempat. Pertama, ia menjadi asisten bisnis di perusahaan tempat Meilan dulu bekerja. Melakukan pekerjaan monoton seperti menjilid dokumen, hanya untuk memahami penderitaan pekerja kantoran yang duduk seharian. Setelah itu, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di perumahan, demi merasakan kelelahan fisik orang biasa setelah seharian bekerja. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Xianzong semakin sadar pentingnya olahraga. Ia bersumpah akan lebih tegas lagi membimbing para anggota di masa depan. Saat itu juga, terdengar suara yang sangat familiar dari belakang. Hari itu adalah hari kepulangan Meilan dari Hawaii. Di depan teman-teman, dua insan yang saling merindukan itu berpelukan erat. Xianzong melihat tubuh Meilan kini jauh lebih sehat. Meilan tersenyum dan berkata, itu karena ia mengikuti saran Xianzong, selalu memperhatikan tubuhnya sendiri. Dengan kembalinya Xianzong dan Meilan, semua anggota gym 24 jam berfoto bersama dalam sesi foto fitness. Di bawah bimbingan Xianzong, setiap anggota yang mencintai olahraga tetap setia di jalan mencintai diri sendiri dan orang lain. Karena tanpa disadari, Xianzong sudah jatuh cinta pada Meilan. Dan cerita pun berakhir.